Kemarin kita sudah sama kemarin Pak sama Mas Bambang Iya. yang lebih ke mengantar jurnalisme investigasi, laporan investigasi, dan sama Mbak Pitu dari Tempo itu iya. lebih ke wawancara Hmm. sama sedikit penulisan tentang mencari angle itu sih. Ya, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi agak telat karena nyari alamatnya. Bukan orang Jogja, jadi sempat tanya-tanya beberapa kali, ternyata Dikit sih. masuk gang sini dekat sekali. Padahal SMP kiri itu tak lihat dua kali, bolak-balik apa ini bener, ragu-ragu. Masuk gang ternyata bener. Bentar. Tema investigasi, jadi agak berat, awalnya kemarin diminta sama kantor suruh ngisi ini investigasi. Oke, nanti dengan kita belajar bareng aja, karena apa ya, kalau sebagai pemateri saya juga masih belajar. Dengan pengalaman saya jadi wartawan baru sekitar 4 tahun, mungkin nanti sharing aja pengalaman saya di lapangan melakukan investigasi, susahnya seperti apa nembusi narasumber, terus hal-hal lain, dan sedikit trik mungkin nanti untuk mengungkap bagaimana narasumber mau ngomong. Kalau kemarin sudah dapat sedikit pengertian investigasi, bahwa investigasi itu bisa dibilang levelnya lebih tinggi, karena apa ya, kalau sehari-hari seorang wartawan kan mereka cuma nulis berita strike news. Strike news itu kalau teman-teman lihat berita online misalnya, itu ya cuma 5W 1H. Mereka tidak terlalu detail bahwa misalnya ada kecelakaan. Oh, kecelakaan di mana? Mesti orang pertama itu di sini. Korbannya mana? Ini. Penyebabnya apa? Udah selesai sampai di situ. Nah, nanti kalau sudah in-depth itu, misalnya kalau kecelakaannya itu sampai korbannya banyak, nah ini baru mulai in-depth, lebih ke kronologisnya siapa, kenapa bisa seperti itu. Jadi kita lebih mengungkap, bisa dibilang benang kusut, kemudian mencari siapa sih sebenarnya aktor yang paling bertanggung jawab. Itu kalau kecelakaan misalnya. Kalau korupsi ya kita mengungkap bagaimana kronologinya, kemudian siapa yang harus bertanggung jawab itu. Nah, jadi levelnya itu mulai dari strike news, teman-teman baca koran. Karena strike news ini kebanyakan dipakai, kenapa? Karena kecenderungan saat ini orang baca koran itu scanning ya. Pernah lihat baca koran sampai berjam-jam duduk itu betul nggak? Nggak mungkin, nggak yakin. Kecuali pas longgar hari Minggu sambil rokokan, sambil minum kopi, sambil makan food. Itu baru berjam-jam. Nah, dari beberapa survei yang dilakukan, ternyata orang baca koran pertama yang dilihat, kalau teman-teman nebak apa? Judul. Oke. Gambar. Nah, benar. Jadi dari hasil survei tracking poll namanya, itu orang baca ternyata pertama itu bukan beritanya, grafis. Makanya kalau teman-teman lihat, bandingin aja dari sekian banyak koran itu, yang mulai menggarap grafis itu yang mana. Nah, itu berarti mereka sudah mulai melakukan terobosan ke perwajahan modern. Kalau yang lawas ya cuma foto gede dok, gede. Nah, itu lawas itu zaman dulu. Nah, sekarang mulai grafis. Kenapa grafis? Dari grafis itu orang nggak perlu baca semua berita, cukup dengan 1, 2, 3 macam itu sudah bisa. Setidaknya isinya itu nanti seperti itu. Nah, nanti ke investigasi juga harus begitu. Kemudian kedua baru apa? Gambar. Ketika gambarnya menohok, gambar-gambar yang mungkin fotografernya kayak gini, kan gambar menohok banget. Satu orang wanita didorong puluhan tentang. Wah, ini kan keren. Seperti ini. Kalau memang dapat seperti ini, kebanyakan ada yang memutuskan, oh kita gambar aja, grafisnya agak kecil. Kalau memang ada dari bentrokan ini bisa
petakan misalnya belakang situ ada tank, sana ada pesawat, sana ada mana-mana, terus digrafiskan. Nah, mungkin ada yang memutuskan untuk grafis. Terus yang terakhir baru judulnya apa. Orang baca itu ternyata mereka rata-rata berhenti di paragraf ketiga. Ya nggak? Yakin? Judul, lead, apa? Oh ternyata dia udah berhenti, tak sampai situ. Bawahnya nggak begitu penting. Ini yang harus dipahami teman-teman kalau nanti nulis, misalnya nulis track news misalnya. Kalau sini ngelola online misalnya, dipadatkan aja yang paragraf 1, 2, 3 karena intinya di situ. Atau nanti kalau modelnya agak panjang, bisa di model yang 1, 2 itu agak nggak penting. Jadi dibikin penasaran di 1, 2, intinya di bagian belakang. Itu jadi urutannya bisa dibilang strike news, in-depth news, kemudian baru investigasi news. Nah ini yang paling agak rumit nanti investigasi. Oke, kalau investigasi pernah dengar Joseph Pulitzer? Joseph Pulitzer. Nah kalau teman-teman dengar yang namanya Pulitzer Award itu kan anugerah kayak Grammy Award-nya untuk para wartawan kan? Banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Nah, ada cerita menarik zaman dulu. Jadi Pulitzer ini ternyata dia memulai karir itu sebagai seorang wartawan magang. Agak sedikit cerita aja bagaimana dia melakukan investigasi. Namanya Joseph Pulitzer. Saat itu dia magang di sebuah koran berbahasa Jerman. Namanya Weekly Post, tapi terbitnya di Amerika. Dia magang hari pertama masuk, biasa kan gak lugu gitu, nggak tahu masuk. Pas masuk ternyata ada TKP, tempat kejadian perkara. Ada pembobolan sebuah toko buku. Nah, di sana ada kerugian berapa ratus juta mungkin nggak zaman dulu ya. Jadi karena yang baru masuk dia, si redaktur ini nugasi sama si Joseph Pulitzer ini. Kamu datang ke sana, misalnya TKP-nya di Limbangan sana. Ada pencurian di toko buku. Karena kamu masih baru, itu pesan redakturnya. Kamu nanti temui saja. Jadi ada kayak semacam humasnya polisi. Namanya Peter. Temui saja Pak Peter. Itu kalau semua wartawan ada TKP pencurian, kecelakaan, semuanya minta di situ. Nah, itu corongnya polisi. Sudah, dia berangkat. Oh, siapa? Berangkat. Dia menuju ke toko buku. Nah, sampai di sana apa yang didapat? Jadi benar, dia nyari yang namanya Pak Peter ini. Pak Peter ini udah dikerubuti banyak wartawan. Udah kayak jumpa pers itu kan biasa nodongin ini, terus dia ngomong apa yang dikatakan Pak Peter ini. Jadi dia cuma dapat beberapa data dari polisi dan itu masih wartawan yang mungkin naluri investigasinya agak tinggi dan selalu curiga itu masih tanda tanya besar. Dia bilang gini, perampokan terjadi dini hari, uang $175 lenyap di brankas. Padahal brankas itu terkunci dan ada kodenya. Pemiliknya saat itu mencurigai itu ada orang lalu lalang di depan. Jadi pas dini hari itu banyak orang lalu lalang di depan. Terus ada seorang dicurigai, ciri-cirinya tinggi, kurus, jenggotan, tinggi, kurus, nah seperti itu. Pokoknya ada ciri-ciri, sudah itu tak berhenti sampai di situ. Kejadiannya siapa? Banyak tanya-tanya itu nggak ada dia. Pokoknya datanya seperti itu. Sudah, wartawan yang lain pada pulang. Sudah cukup data, dia berani nulis. Terjadi dahlite di bagian menarik, di toko buku dibobol, dicurigai orang berpostur tinggi kurus sebagai tersangka misalnya seperti itu. Tapi Pulitzer nggak ulang dia, karena naluri investigasinya ini tinggi. Dia nyari-nyari lagi. Ini data seperti ini. Kebetulan dia itu juga tinggal di sekitar situ, jadi pernah sering main di toko buku situ. Karena paling cewek baru apa? Ya rata-rata saya nyari toko buku itu lihat cewek. Cuci mata maksudnya. Jangan ira ndelok buku nih. Juga nolak.
Soalnya teman saya itu dapat jodoh ini dari toko buku. Jadi pegang mau ngambil buku itu ternyata sama dua lagi Pak nang sinetron bae wae bensin. Jadi nikah sampai sekarang. Aku ya melu-melu rentengan tuh. Pas enduk lah. Itu lah gitu. Hai. Gitu. Dia nyoba nyari, menelusuri. Tanya polisi. Karena dia wartawan baru kan polisi tidak kenal. Dia tak sama polisi. Malah mlebu nang polis lain. Wis ora metu. Biasanya gayaan kan wartawan. Kepetak, gak kenal kan. Beruntungnya lagi, dia itu cukup kenal sama si pemilik toko. Dia tanya, "Wah, ternyata Pak iki terus duwe." Terus Pak iki piye? Lah, dia mulai nalur investigasinya. Sebenarnya kalau sebagai wartawan kan pasti akan mencari, kalau sudah misalnya dicurigai, dia akan terus mengejar ke situ. Polisi nanya, ada nggak karyawan yang hari itu jaga? Oh enggak, hari itu karyawan semuanya jaga dan toko tutup tepat waktu, semua sudah dikunci. Dia ngejar lagi, apa ya Pak? Oh iya, masih ada satu karyawan yang tidak masuk, tapi dia sakit izinnya, sudah beberapa hari lalu dia sakit. Terus, lah dia itu apa? Dia itu adalah orang yang tahu banyak tentang keuangan dan tahu tentang kunci brankas. Nah ini dia mulai penasaran, jangan-jangan ini. Nah sekarang dia di mana? Dia masih sakit di rumah. Enggak mungkin, dia itu orangnya jujur. Gitu kata si pemilik toko. Toko-toko. Ternyata obrolan ini didengar sama si polisi. Loh kok orang ngomong, ono karyawan sini di. Nah, sudah, dia mulai ngejar. Polisi mulai menelusuri karyawan yang katanya jujur, baik hati dan tidak sombong ini. Dicari rumahnya di mana Pak? Oh di sana-sana. Dia bener nyari. Ternyata di rumahnya nggak ada. Wah ini tambah mencurigakan. Dia pergi ke stasiun dia. Dari stasiun sudah nggak ada lagi. Nah, kemudian dia pulang, Pulitzer ini. Pulang, dia mulai ngetik berita. Deadline udah selesai, data semua di. Nah, ketika keluar besok, ternyata berita yang dia tulis itu berbeda jauh 180 derajat dengan berita di koran lain. Di koran lain bahwa si pencuri dengan ciri-ciri tadi. Jadi kurus jenggotan tadi lah. Si Pulitzer ini enggak, bahwa pencuri tadi adalah si karyawan tadi. Nah, keluar besok dilihat semua karena tulisannya nyeleneh. Redakturnya marah-marah. Loh, Pulitzer, kamu ini sudah tak bilang minta data sama Pak Peter, kok malah kamu gerambang sama mana-mana? Tulis kamu ini aneh dewi. Yang lain nulis ini, kamu nulis ini. Dimarah bisa-bisa. Nah, setelah lama-lama ternyata waktu dimarah itu Pak polisinya juga ngejar si tersangka ini ternyata. Dan ternyata tertangkap. Ada salah satu ya wartawan yang lain itu pas Pulitzer dimarahi datang. Pak, ini Pulitzer ini benar. Ternyata yang mencuri itu adalah si karyawan yang bagian keuangan itu, Pak. Terus gak sih dadi nesan, oh ternyata pinter le. Pinter wedak ngono ya. Kalau bahasa sini. Lah, ternyata apa ya? Di lapangan ketika hanya mengandalkan satu corong. Jadi kalau teman-teman di lapangan itu sumber berita kan ada 3 tingkatan. Yang pertama yang paling jelek ya tadi dari si humas ini. Mereka kan cuma ngomong. Bener gua kan nggak tahu kalau kita nggak konfirmasi kan. Mereka cuma ngomong, humas ya juru ngomong kan, memang tugasnya ngomong. Nah, kalau Anda teman-teman semua nyari berita, narasumbernya cuma dari si humas, saya yakin berita nggak akan sedalam seperti yang dilakukan Peter. Tapi seperti ini malah paling disenangi teman-teman wartawan. Mereka paling suka nunggu rilis apa? Wah, data matang kayak dari copy paste tinggal disusun wis bar. Sekak nanti wis dadi. Nggak kesel soalnya 3 berita sudah, berita relati rilis caca yang ngarane itu rilis pos. Beritanya rilis kabeh. Nah, yang kedua, kalau yang mau lebih mendalam itu adalah saksi orang di sekitar. Entah itu di sekelilingnya atau orang yang tahu atau yang manapun yang lebih tahu tentang itu. Nah, yang paling bagus itu ya ketemu dengan pelakunya langsung.
tapi ini yang paling sulit untuk masuk ke pelaku. Ini kan tetap melalui tahapan dari yang Humas tadi, kemudian ke saksi, baru bisa nembusi ke pelaku. Nah, pengalaman saya kalau misalnya kalau nggak pelaku ya paling mungkin orang yang dicurigai. Kalau tersangka korupsi sudah orang yang paling curigai dan dia paling mungkin yang paling apa ya, pokoknya paling dia yang dituju, kita kan pasti akan nguber untuk konfirmasi. Kayak artis itulah yang curigai kan. Kalau Jupe yang lagi sakit, kalau dia ada wartawan yang bisa nemui Jupe langsung dan ngobrol sebenarnya sumber penyakitnya itu dari pria mana misalnya, bagus banget. Nah, selama ini kan cuma dari teman dekatnya kan nggak bisa nembusi langsung. Nah, kalau seperti ini, bisa nembusi ini seperti kebanyakan mereka punya kedekatan dan lobbynya sangat tinggi. Seperti itu. Nah, kalau kita ngamati belakangan terakhir ini, investigasi itu liputan yang tidak main-main. Kenapa? Banyak hal yang harus dipertimbangkan dan harus benar-benar strateginya harus itu. Kalau kita lihat yang paling baru misalnya kasus wartawan yang meliput di Timur Tengah yang sampai dipenggal, itu kan mereka sudah melakukan investigasi kan. Mereka ditugaskan di, kalau nggak salah si Stephen Scott Love ya sama si James Woolley kan, wartawannya dipenggal. Meskipun mereka latar belakangnya Amerika, tapi tetap mereka bekerja sesuai dengan kaidah jurnalistik kan. Nah, bisa dibilang betapa dalam tanda kutip berbahayanya melakukan investigasi, karena bisa dikatakan nanti ketika tidak semaksimal mungkin dipersiapkan, ya nyawa taruhannya. Banyak mungkin di Jogja sampai sekarang kasus wartawan Udin kan sampai sekarang nggak ungkap dengan tulisannya dia, bagaimana dia mengorek sebuah informasi, kemudian salah satu pihak mungkin merasa bahwa orang ini harus dihabisi karena dia tahu banyak dan akan mengungkap lebih banyak lagi. Nah, itu. Jadi dengan dengan contoh Blitzer tadi, bahwa investigasi itu tidak sekedar menyodorkan recorder. Kadang recordernya didelek-delek nih, disai sampai kamera merekam itu kan. Kalau mas-mas mbak-mbak lihat yang kerupuk berformalin, terus bakso bertikus, terus berbabi, macam-macam itu kan, mereka benar-benar investigasinya ya secara diam-diam, karena ketika memang dia mengaku saya wartawan mau ini, nggak bakal ada diterima di situ. Jadi kalau beberapa elemen investigasi misalnya investigasi kebanyakan mengungkap tentang kejahatan yang merugikan publik besar-besar. Bisa dibilang kalau sampai sekarang ini saya ngamati ya, bisa dibilang investigasinya Tempo itu masih tetap nomor 1 di Indonesia. Sampai dulu yang rekening gendut kan hilang kan, maksudnya hilang sudah nyetak sekian ribu kok neng pasaran gak ono kan, mungkin dibeli sama yang merasa tersinggung, polisi-polisi dibuang kok, terus dibuang kemana. Berarti memang investigasinya itu mengerikan kalau sampai dibaca orang. Nggak tahu mereka mungkin kalau kemarin mungkin udah banyak cerita. Kalau saya masih kelasnya masih mungkin selingkuhan anggota DPR dan semacam itu. Belum sampai ke bos besar sana. Yang kacung-kacung ini pun masih susah kadang. Terus tadi kejahatan yang merugikan publik kemudian skalanya luas dan sistematis. Kalau nanti mengungkap BPJS bisa aja yang alurnya tahu betul nanti seperti apa. Nyari aktor kemudian bisa menjawab pertanyaan publik. Nah, beberapa persiapan yang harus dilakukan teman-teman kalau nanti melakukan investigasi, karena saya bilang tadi bahwa investigasi itu bisa dibilang taruhannya dalam tanda kutip nyawa. Ada beberapa hal, misalnya satu yang kalau saya bilang yang pertama adalah nyali. Wong wedi rasa dikongkon nang bentrok. Pernah saya punya cerita, kalau teman-teman ikuti yang bentrok antara Laskar di Solo zaman Jokowi mau maju gubernur DKI kayak dia, kan serentetan kan penembakan, polisi mati 2, Densus mati 2, polisi mati 2, terus beruntun akhirnya ke bentrok
ada kejadian lucu. Jadi bentrok itu memang sudah memang sudah ada kabar burung itu bahwa nanti sekitar habis Jumatan sekian ribu laskar. Kalau orang di sini kan usulnya klitih. Kalau di sana itu klitih laskar. Jadi laskar itu tiap malam minggu bawa samurai, bawa golok, bawa pedang, cingkrang, bersorban itu dia keliling kota nyari yang mabuk. Kalau mahnya nongkrong-nongkrong gak minuman langsung sabet pedang. Nggak ada ampun, pokoknya langsung seret. Nggak ampun, juga peduli sopo. Sukanya situ klitih laskar namanya. Karena anak muda itu pasukan jenggotan semua. Nah pas bentrok tahun 2000 berapa itu? Yes, itulah gak lupa. Saya itu masih di Solo. Bener itu jam 12 habis Jumatan sekitar jam 1 laskar yang jumlahnya ribuan. Bener itu ribuan, semuanya bawa pedang, tombak, semua senjata dibawa. Polisi yang awalnya bentuk barikade itu sampai minggir semua. Minggir. Nah, kenapa saya bilang punya nyali? Nah, waktu ini ada kejadian lucu karena semua wartawan yang muda-muda itu semangatnya, wah ini mereka belum nikah kan, nyari gambar sebagus-bagusnya, motret dekat kelasnya, dipotret satu-satu. Yang tua-tua ini lari semua. Jadi, wah, ini kantor bayar piro aku, bang aku mati tak mulai. Yang tua-tua itu boleh. Ya, biasa kan yang tua kan menang senior, pun jalan foto nih ya, beres Pak D. Yang nong-nong ya sudah dekat, yang tua itu pada pergi. Enggak berlindung di bawah polisi. Yang muda-muda ngikuti alur laskar. Laskar kan selama rute, jadi ada gang kecil yang jalan itu konon menurut mereka itu sarang preman. Sepanjang jalan itu dia ketemu siapapun pasti tebas. Ada satu kakek-kakek yang tebas sampai 3 jarinya putus sampai. Terus ada rumah dilemparin. Bener-bener itu teman saya kena molotov sini, yang anak wartawan TV Solo, dilarikan ke rumah sakit. Kalau nggak punya nyali ya sudah, karena susah ya nyali. Kemudian kedua biaya, logistik tanpa logika namanya nggak jalan. Benar juga. Oh iya, sorry balik, masih nggak ngantuk. Itu di Tribun itu kan ada, kalau jenengan ngamati setiap seminggu sekali pasti ada berita investigasi. Dan itu memang ada timnya, 2 orang tok, nggak banyak, cukup 2 orang. Dan 2 orang ini nggarapnya tema beda, jadi 1 orang 1 tema lagi dipecah. Setiap minggu itu mereka mendesain saat ini yang paling bagus itu isunya apa. Mereka mengajukan, nanti dieksekusi. Nah, pernah teman saya yang mengungkap sindikat apa sih tentang ayam kampus kalau nggak salah. Jadi ada fenomena menarik bahwa para pelajar sekarang ini udah nggak mahasiswa lagi, pelajar SMA itu ternyata juga nyambi seperti itu. Nah, untuk nembus ini ternyata butuh biaya, harus bayar. Aku gelem ngomong mas, cuma aku yang jaluk pasang tarif maksudnya sekian ratus ribu. Nah, akhirnya mau nggak mau kan nggak mungkin bayar di DW kan, kalau kan minta kantor ini sudah, karena ini investigasi sudah berapa mintanya ya, kira ketemu naik masih di diwawancara dok, mau sisan terus sembo. Nah, butuh biaya. Jadi ketika terbentur, karena kebanyakan nanti kalau teman-teman di lapangan nyari data itu pasti butuh informan kan. Nah, rata-rata informan ini kurang ajarnya kan ini pasang tarif. Sering saya minta data ini, wah bayar mas, wis piro. Kadang kalau ya cuma kasih rokok, kasih apa kan, biar agak, karena bahasa-bahasa untuk saya itu biasanya rokok paling mudah, kasih jarum super itu udah, nanti setelah dikasih asap itu nanti kayak habis makan roto, jadi makan cerita banyak gitu. Ini tulis biaya, kemudian strategi harus benar-benar dimatangkan. Jangan sampai salah kamar, mau wawancara morotua, mau masuk kamar bojo, kleru kamar morotua kan salah kamar ini. Jadi strateginya harus benar-benar di planning. Nanti mau nemu siapa, data yang harus diungkap apa, kesini semua dipetakan, eksekusi.
Kemudian yang tak kalah penting lagi jaringan yang luas. Jadi kenapa rata-rata yang dimasukkan tim investigasi ini rata-rata sudah senior? Karena memang mereka sudah menguasai lapangan dan banyak pengalaman. Kalau orang baru agak susah. Jadi mau nemui siapa, terus yang dicari siapa, kalau ketemu ini nanti konfirmasinya ke siapa, mulai datanya ke siapa, kalau nggak tahu pengetahuan kan susah nanti. Kemudian yang terakhir dukungan media. Kenapa harus dukungan media? Investigasi ini sifatnya kan bisa dibilang ngampleng wong kan, dikuamplengin entek-entekan pakai tulisan. Nah, ketika nanti misalnya si bersangkutan kemudian tidak terima dan itu merasa mungkin bisa dibilang pencemaran nama baik, ini mau nggak mau kan harus berhadapan dengan jalur hukum kan. Nah, di sini harus siap betul media dan si wartawan juga harus benar bahwa ini tulisan saya benar-benar hasil karya jurnalistik dilakukan dengan kaidah jurnalistik dan bisa dipertanggungjawabkan, dan ini fakta, bukan rekayasa, bukan karangan, bukan fiksi. Nah, itu beberapa yang harus dilakukan. Jadi kalau biasa perencanaan melakukan investigasi mulai dari tema bisa dibahas melalui rapat redaksi, bentuk tim misalnya, yang jadi leadernya siapa, kemudian eksekutornya dibahas bareng temanya apa, kemudian ketemu tema besar, langsung ke masalah, langsung des satu saja, fokus, jangan melebar. Kalau misalnya korupsi, mau misalnya kalau nanti ke BPJS, ya yang ruwetnya itu apanya, apa prosedurnya, apa aliran dananya, apa yang lain. Jadi satu langsung jalan terus. Nah, nanti baru eksekusi di lapangan. Eksekusi nanti akan banyak dinamikanya. Sebelum pelatihan ini kemarin malam saya sempat chattingan sama teman, ya juga dia wartawan di Semarang, ya gak guyonan gitu, biasa kan udah lama gak ketemu. Lek, nah investigasimu piye? Maksudnya ada cerita dulu bahwa nanti besok saya pengen share sama teman-teman tentang investigasi. Dia itu punya cara jitu untuk bisa dibilang agak nyeleneh. Jadi dia itu pernah investigasi tentang kasus perselingkuhan anggota dewan. Nah, orang pertama yang dia temui, kalau teman-teman misalnya nyari seperti itu, diduga orang itu ya, itu kemana? Misalnya anggota dewan A dengan fraksi A dengan fraksi B, kita nggak bisa nemui orangnya langsung. Terus teman-teman tahu rumahnya itu di sini. Kalau naluri teman-teman yang misalnya kayak Pulitzer tadi, orang yang pertama Anda temui siapa? Pembantunya Pak RT. Oke, Pak RT. Ada yang lain? CCTV. Nggak mungkin karena CCTV-nya yang punya rumah. Saingnya bisa jadi tetangga. Nah, korbannya juga hilang. Nah, dari yang sekian banyak teman-teman sebutkan itu, ternyata nggak ada satupun yang dengan teman saya itu siapa ya yang ditemui pertama, ternyata enggak. Kalau nyari ketemu misalnya rumahnya ini yang tersangka tukang selingkuhnya, yang dicari itu ternyata dia tuh nemplek yang di situ ada warung mana, sudah temu di situ. Jadi penjual warung, tukang warung atau PKL. Loh, kok iso lek? Yo lah nek misalnya ke satpam itu asal bapak senyam, pokoknya yes pak, pembantu ra mungkin, pembantu itu di dalam macam-macam. Nah, yang paling dekat itu tukang warung. Lah kenapa? Tukang warung itu pasti dia tahu betul banyak tentang apa yang dilakukan orang di sekitarnya, di depannya. Dia itu sampai sewa kamar di sana. Jadi Pak anak kos ra di tukang kamar, sana. Jadi nebeng sama tukang warungnya nyewa 2 hari kos untuk menelusuri itu. Dia ngobrol banyak di situ. Nah, ternyata benar. Si tukang warung itu tahu betul yang dilakukan jam sekian, saat dia mobilnya apa, keluar jam berapa, sama siapa aja, tahu betul. Ternyata tukang warung, nggak Pak RT. Pak RT kan biasanya orang sibuk. RT rugi terus, sangat tanda tangan kok nggak pernah gitu. Nah, bisa jadi nanti kalau teman-teman nemu seperti itu, orang-orang yang
apa ya, yang di depannya bisa dibilang kalau sini kan tetangga itu jarang ngamati, karena tetangga biasanya tonggo kira tau rukun. Iya kan, nyoba bal-balan itu pernah no tonggo sing rukun. Bandung karo Jakarta ra rukun, Solo karo Yogyakarta ya ra rukun, Sleman karo Bantul ya ra rukun. Kan seperti itu. Susah. Tetangga itu agak susah. Nyata orang warung gitu, nyata yang bisa. Nah, tadi tema rumusan masalah eksekusi lapangan cek ulang. Biar data nanti tidak salah, cek ulang ini penting. Jadi alurnya benar-benar enggak. Dan yang terakhir adalah penyajian. Penyajian nanti seberapa bagus data yang teman-teman dapat di lapangan, kalau penyajiannya buruk, sama aja nanti dampaknya akan ya susah. Makanya ada perwajahan. Biasanya investigasi itu dilengkapi dengan grafis-grafis, dan itu saya ngamati wajib. Kalau itu aliran dana ya mulai dari ujung sampai hulu sampai hilir itu harus jelas. Makanya teman-teman harus detail banget penyajian. Kemudian baru nanti ke penulisan dengan gaya bahasa teman-teman, style, karena setiap wartawan itu akan punya style sendiri-sendiri dengan gaya tulisan itu khas, dan itu tidak akan bisa ditiru oleh yang lain. Jadi gini gojekannya, teman-teman di lapangan, wartawan itu biasanya kan saling lempar berita. Jadi kalau saya di Solo kan, saya lama di Solo, tugas di Solo itu hampir 3 tahun. Jadi itu ada milis khusus wartawan, ya ini jangan ditiru. Jadi milis itu jadi semua berita yang sudah dioperkan ke redaktur masing-masing media itu masuk ke milis itu. Jadi saya nggak liputan pun tinggal nyomot situ itu bisa. Nggak liputan angin turun, copy paste. Nah, itu saya ngamati betul. Si A ini karakter tulisannya gini, dia terus di prolog dulu, nggak langsung dus kecelakaan itu. Dia itu langsung gampang, wah cerita apa sih kalau dengan kecelakaan. Ada yang wanjang banget, nggak ketemu titik endi, sampai baca sampai nak bahas habis itu nggak ketemu titik. Wah lain sebelum yang ngisor ini. Terus ada yang langsung des. Ada yang gaya bahasanya pakai majas macam-macam. Ini karakternya ternyata beda-beda. Nah, penulisan seperti itu nanti karakternya akan ketemu kalau teman-teman sering banyak nulis. Itu, jadi penyajian itu penting. Nah, terkait tadi dengan metode, jadi di dalam Tribun itu saya pas dulu pelatihan ditekankan bahwa metode peliputan atau mencari berita yang paling bagus adalah metode partisipatif. Ya. Jadi apa itu partisipatif? Ya Anda ngalami betul kalau Anda investigasi tentang misalnya seorang pemulung misalnya. Pemulung atau saat ini kan banyak pemulung itu drop-dropan kan. Di drop dari kota mana satu truk di gua ke kota mana, ya sering saya ngamati seperti itu. Terus anak-anak kecil yang disewakan untuk ngemis itu kan. Metode yang paling bagus adalah partisipatif. Ya Anda jadi pemulung. Nyamar jadi pemulung benar. Anda akan merasakan betul. Jadi tulisan Anda itu akan bunyi. Beda lagi dengan metode yang ini tadi ya, yang esek-esek SMA tadi. Terus nanti nyoba mana SMA-nya. Oh iya rasanya ini. Malah diceritakan itu nilai ditulis. Beda itu, beda kasus. Jadi ya untuk Anda bisa mencebur dan merasakan betul tulisan Anda akan bunyi, Anda akan ketika sudah merasakan seperti itu ya tulisan Anda akan ngalir. Jadi karena di Tribun itu tidak boleh berita itu langsung strike news, maksudnya rata-rata itu harus diwajib dengan metode pengamatan, pakai semua panca indera, mulai dari mata, mulai dari kulit, mulai dari telinga, mulai dari lidah, semua panca itu dipakai. Nah, itu dimasukkan ke dalam tulisan. Gampangannya gini, kalau ngamati kecelakaan bis lawan bis misalnya, atau taruh kata yang satu keluarga naik minibus di Magelang yang terbakar hidup-hidup di dalam itu. Itu kalau sebisa mungkin ya, kalau kita itu ya paling nggak bisa lihat apa ya, peristiwa pas masih berkobar-kobar seperti itu malah yang paling bagus. Jadi Anda kan partisipasi, Anda sekaligus jadi saksi. Anda lihat misalnya
ada seorang ibu-ibu dia melambaikan tangan padahal di dalam kobaran api, atau dia ibu-ibu itu mau melindungi anaknya, kan ada anak kecil mati kan yang diperlukan ibunya kalau nggak salah karena dia mau. Jadi di tribun itu nggak boleh langsung terjadi kecelakaan ini ya. Harus pengamatan dulu bahwa misalnya Anda lukiskan, kalau Anda lihat kebakarnya yang paling dramatis itu apa, ibu itu melambaikan tangan saat kobaran api, seperti itu. Jadi orang kan jadi penasaran. Jadi jangan kalau bahasanya gobos news atau talking news, Anda cuma memindahkan kalimat orang ke dalam tulisan. Kebanyakan kan gitu. Terus gak menarik, aku yakin yang berita-berita yang kayak gitu kan Anda akan berhenti di mungkin paragraf 1. Karena udah beritanya problematik, Anda memahnya talking news. Jadi cuma memindahkan tulisan orang ke dalam tulisan. Anda tidak pakai indera Anda ini. Beda ketika Anda memakai panca indera Anda ke dalam tulisan, Anda mengajak orang untuk membayangkan. Pembaca itu bikin berimajinasi. Dia mesti akan membacakan, kobong yang jeruk, bayangin mesti bulan-bulan ini. Terus saat itu hangus, bayangin hangus ini. Terus terakhir dikeluarkan tinggal tulang kering misalnya, enggak. Jadi emosinya pembaca itu dia coba dicampur, diaduk-aduk. Paling bagus misalnya kalau tulisan yang dramatis itu bisa misalnya sampai pembaca itu nangis. Pernah saya nulis jadi ada anak kecil, seorang ibu asli Jogja sini kayak, tapi dia tinggal di Solo. Anaknya itu punya kelainan tulang belakang. Jadi sejak lahir awalnya normal, lama-kelamaan itu tulang belakangnya melengkung. Jadi sampai akhirnya kepala itu hampir menyatu dengan kaki. Bener, namanya lupa saya, daerah Colomadu. Saya cari betul di kontrakannya di mana. Dia kan, saya lihat itu dia dari Car Free Day. Ada sekelompok mahasiswa pecinta alam mengumpulkan dana untuk operasi ini, bantu. Tak tanya, lah ini orangnya mana korbannya? Oh di sana mas, tak suruh ngantar. Bener, anaknya usianya sekitar hampir 2 tahun kayaknya, 2 tahun lebih. Nggak bisa ngomong, ya cuma tertatap apa ya, domblong apa biasanya, pokoknya domblong gitu loh, cuma kayak gini, orang nggak punya apa, pokoknya nggak bisa ngomong, nggak punya apa-apa. Saya tulis betul. Akhirnya saya ketemu, Bu, keinginan terbesar ibu, kan ibunya itu anak pertama. Terus pokoknya lihat sampai nggak tegel, saya mau nangis sampai sana itu. Bu, keinginan ibu kalau anak ibu ini sembuh apa? Saya hanya pengen dengar dia manggil saya ibu. Jadi selama 2 tahun kan harusnya bisa ngomong, dia nggak bisa ngomong, nangis gitu. Saya tulis, saya kirimkan ke redaktur. Habis itu dari redaktur saya BBM, wah aku mau baca tulisanmu nangis aku. Sampai seperti itu. Memang ada fotonya, tak lengkapi foto sampai kronologisnya dia sampai butuh untuk ini siap sampai butuh berapa ratus juta seperti itu. Ya. Penting ini untuk mencampur adukan emosi pembaca biar tulisannya nggak monoton. Oke, kembali ke penyamaran. Jadi penyamaran yang saya tahu itu ada beberapa penyamaran melebur, yang tadi metode partisipasi. Kalau Anda nyamar investigasi tentang sindikat pemulung, Anda menyamar jadi pemulung. Kalau tentang apa yang terserah tentang sindikat SIM, Anda pura-pura jadi orang yang mau bikin SIM. Sama juga PKB misalnya pajak. Terus penyamaran menempel itu karena Anda tidak bisa mendekati objek karena mungkin berbahaya, Anda bisa menempel dari jarak jauh, sekitarnya ada orang-orang yang mungkin Anda kenal situ, ditempel sebagai informan. Kemudian yang mungkin ini agak sangat berbahaya, akhirnya penyamaran jarak jauh. Anda ngamati mungkin bisa dari CCTV atau apa yang lainnya yang sifatnya tidak bersinggungan langsung dengan objek karena sangat berbahaya. Gitu. Terus untuk kode etik, jadi jangan lupa nanti kalau sudah investigasi, karena rata-rata berita investigasi itu kan apa yang disebutkan rahasia. Jadi ada beberapa aturan lain, misalnya untuk narasumber. Jadi kalau Anda bilang narasumber, Mas jenengku aja ditulis, ya wis jangan ditulis. Nanti jenengan malah
tulis lengkap alamatnya sana. Makanya narasumber pateni wong dipuru langsung jadi TO itu narasumber. Bahkan sampai wartawannya kan kadang cuma nggak ditulis inisial kok, kadang juga masih pikir-pikir, kadang cuma tim gitu. Karena ya ini dampaknya besar ke orangnya. Jadi ada yang bilang, Mas ojo ditulis, oke, bener, jangan Anda tulis beneran. Terus Mas, ini off the record. Off the record itu cuma konsumsi Anda dengan si narasumber. Jangan ditulis, itu off the record Mas. Ya wis, jadi kasih tahu. Iki tapi off the record ya wis. Itu cuma pengetahuan Anda bahwa dia ngasih bocoran itu dan itu hanya untuk konsumsi Anda dan dia. Jangan ada dustakan dengan yang lain misalnya ke pihak yang lain, bahkan ke kantor Anda sendiri mungkin. Mas ini off the record. Ada yang on the record misalnya ngomong ya boleh, tapi hanya misalnya di garis bawah yang ini aja, yang itu boleh. Nah, ada mati betul. Jadi kalau misalnya investigasi kemudian Anda ketemu narasumber, biar agak aman, Pak, ini nama Anda ditulis atau enggak? Kalau emang dia berani tulis saya Mas, gak apa-apa, aku pedeng kok karo kayak. Gak apa-apa. Dia bentuk perlawanannya dia, wis beneran gitu. Mas iki ojo apa dia soalnya ini, oke. Sembunyikan biar agak aman seperti itu aja. Karena beberapa kalau saya baca di media kan ada banyak menurut informan terpercaya dari Kementerian A misalnya. Ya itu salah satu bentuk perlindungan ke narasumber. Seperti itu. Terus etika menyamar diam-diam, sebenarnya oleh nggak sih rekam diam-diam yang apa fenomena bakso daging babi, bakso daging tikus? Kalau saya pikir itu salah satu bentuk metode. Karena kenapa? Ketika Anda sudah sebagai wartawan, kemudian Anda diterjunkan lapangan, pantang rasanya pulang ke kantor tanpa bawa berita. Nggak mungkin kan, pantang, usin banget nggak oleh berita. Akhirnya ya berbagai cara dicoba. Salah satunya kan merekam diam-diam ini. Metode penyamaran seperti intelijen kan sama. Ini salah satu cara. Nah, selama memang itu sangat berbahaya dan itu sangat tidak mungkin dilakukan tanpa penyamaran dan perekaman diam-diam, tak masalah. Tapi ya jangan direkayasa. Entah dulu ya, saya masih wartawan baru sih yang zaman dulu ada pengungsi Merapi yang di Sleman, dia ditangkap gara-gara menjarah toko apa gitu loh. Pernah dengar belum? Pokoknya ada itu. Jadi entah ini selentingan, entah itu memang benar yang saya dengar di omongan teman-teman. Itu wartawan TV-nya itu ternyata apa ya? Kayak jadi sutradara itu loh. Mas ndang kowe juga aku ingin tak rekam iki. Seperti itu. Nah, ini kan rekayasa. Jangan seperti itu. Akhirnya kan ditangkap itu. Terus saya kurang begitu mengikuti karena terus dipindah ke Solo. Akhirnya gimana? Pokoknya ditangkap berapa orang gitu dengan tuduhan mengambil toko milik orang lain untuk dimakan. Karena mereka kan kelaparan sebenarnya, mau makan nggak ada, bantuan nggak ada. Akhirnya menjarah toko. Dan sama si wartawan itu mungkin wah ini apa ini? Suruh ngulang. Masa pencurian diulang, direkam sendiri, terus dikirimkan jadi berita, jadi heboh dulu itu. Gitu maksudnya gitu. Nggak boleh seperti itu. Jangan. Jadi harus benar-benar kalau itu rekaman ya memang itu kejadian real di situ. Natural dan tanpa rekayasa. Nah, itu sekilas sharing saya. Jadi mencari data itu susah gampang. Itu tergantung kepewan Anda. Karena pertama biasanya orang bilang lambene lamis. Rata-rata wartawan lambene lamis. Gombal kayak gitu misalnya. Anda lobbynya harus benar-benar jitu untuk mengungkap sebuah data yang Anda cari. Kemudian ketika data yang sudah terdapat, sudah diperoleh, sudah belanja, sudah dapat, penyajiannya ini yang penting. Karena laporan tanpa penyajian yang bagus ya kayak toko di dalamnya komplit tapi etalasenya jelek gitu. Padahal dalamnya barangnya bagus, murah-murah tapi etalasenya jelek. Itu dulu sekilas yang saya sampaikan. Terima kasih.
sih. Langsung aja lah saya kira-kira. Kalau mau diskusi monggo. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak nanti tak tanyakan Mbak Google. Saya ingin tanya mas, Nah. terkait dengan off the record tadi ya. Ya. Kalau off the record itu kan, jadi kita ngobrol sama si Natsum ya, tapi kemudian diminta off the record, maka kita sebagai apa ya, sebagai pencari berita, kemudian penggali data ya, itu data kan digunakan sebatas mana, ataukah menjadi hanya untuk kita sendiri aja, atau bisa kita jadi bahan analisis saja gitu. Gini mas, ada cara untuk ngakali biar si narasumber ini nggak ngomong off the record. Jadi pengalaman saya itu ngobrol banyak sama pejabat, dia ngungkap data ini sampai lama setengah jam, kari-kari masih off the record, hadir nggak sudah nulis berita karena off the record. Nah kalau investigasi misalnya belum kenal itu ya sudah ngobrol aja, ngobrol biasa. Jadi ngobrol itu Anda otak ini ngerekam, harddisknya itu jalan, apa yang diobrolkan itu benar-benar Anda ingat betul. Nah udah ngobrol, habis ngobrol apa ya, hindari perkenalan. Misalnya saya wartawan ini nanti dia bilangnya off the record. Misalnya belum kenal ya, ini investigasi Anda belum tahu si yang Anda wawancara, dan ini kemungkinan besar orang yang tahu banyak, sudah ngobrol lama. Setelah itu tutup aja, Anda langsung pulang bawa data obrolan tadi, tapi dengan catatan jangan tulis narasumber tadi. Jadi kalau nanti lama-lama Anda ngobrol kemudian sebenarnya off the record itu kan hak si narasumber kan. Nah untuk biar haknya itu tidak diambil, terus ngobrol biasa aja. Anda jangan nulis, jangan apa, sudah Anda gunakan panca indera Anda betul untuk merekam semua kejadian di situ. Setelah data, oh nggih Pak, pun Pak, makasih banyak obrolannya, Anda pulang. Tapi dengan catatan jangan sebut langsung si narasumber tadi, samakan aja salah satu tangganya kan akeh, nggak mungkin. Takutnya nanti ketika penyamaran Anda itu kemudian ketahuan ternyata itu yang ngobrol sama saya itu wartawan toh, itu nanti kan takutnya ya si narasumber ini merasa terjebak atau sejenisnya. Jadi sebisa mungkin biar tidak off the record ya tadi ngobrol biasa ya, kayak jagungan ini biasa seperti itu, tapi hasilnya itu bisa digunakan untuk bahan nulis berita, dan itu sah, nggak apa-apa, karena memang itu kita melakukan investigasi. Itu yang tadi disebutkan juga, berarti kita nggak usah menyebutkan identitas kita di awal. Iya. Tapi kemarin diajari ke apapun yang jadi kita di awal harus mengungkap identitas kita itu siapa. Oke, itu kalau kasusnya di nanti di lapangan akan macam-macam, karena pernah teman saya habis bentrokan yang laskar dengan warga Solo itu, dia ditugaskan kemarin, dia dilalah pas kemarin dia ke Jogja, terus saya obrol-obrol tentang itu. Dia tuh ditugaskan ke rapat besar laskar. Wah, nggak macam-macam rapat besar, itu isinya panglima laskar semua, pasti di sana bawa senjata samurai. Dia tuh berhasil menyusup masuk, sudah beberapa sekitar 1 jam. Dia itu investigasi juga sih, sendirian tanpa teman, dan dia nggak kenal sekelilingnya itu siapa. Dia sudah di situ dia berhasil, jadi dia bisa masuk forum seperti ini, ngobrol, tahu banyak. Nah setelah setengah jam ada salah satu orang laskar yang curiga, loh, wah ini orang asing ini, bener ini, ditanya bener, wah nggak ada yang kenal. Dengan berbagai alibi dia mentok. Akhirnya dia wis ngaku baik, wis sopo? Saya wartawan. Wah, langsung. Mana kartu identitasmu? KTP disita. Pokoknya semua alat komunikasi dia disita. Terus dia ditaruh di depan, sudah semua orang biasa naik laskar, kafir, halal, beleneng kono kan. Udah dia tuh sudah kalut, dia cerita, wah saat itu saya sudah, pikiran saya pasti mati di sini, saya pasti mati. Karena saat itu laskar itu dia merasa sangat dipojokkan oleh wartawan. Semua tulisan katanya dia nyerang dia. Jadi sampai ketemu wartawan tuh bilang ketek kafir. Wartawan teriaki, ketek kafir ngalek. Seperti itu. Benar, udah berani mendekat mati.
dengan kemudian dia, kamu ngapain di sini, terus sampai di apa ya bahasanya, ditatar ya, kalau bahasa Jawa ini ditatar sampai lama banget, akhirnya hampir motornya mau dibakar, sudah lah delalah motornya ada tulisan Bismillah, gak situ takut kualat mungkin rasanya, padahal dia itu sudah brewok, sudah macam-macam, itu masih dicurigai, namanya juga namanya Islam Muhammad, belakangnya ada panjang Islam banget, Muhammad Sirotol Mustaqim Sirotol Ladina Nangkala gitu, panjang banget namanya Islam, nah cuma masih dicurigai. Akhirnya ada yang bilang mau dibunuh, mau diapa, dengan segala macam lobby dia, akhirnya dia bisa berkelip. Di akhir pembicaraan dia ngomong, ya sudah Pak, mas, mahnya mintanya apa? Ternyata kalimat itu bisa meluluhkan semua. Akhirnya dia keluar, yang pentolannya, saya itu wartawan, semuanya nyerang saya, padahal kita kan butuh konfirmasi, jebule menjaluk diwawancara. Jadi lah ternyata selama ini kan kita nggak bisa nembus Laskar. Wong mau deket aja sahabat pedang pilih wawancara, nggak bisa. Saya itu mau ngomong, tapi nggak pernah ada yang wartawan yang menghubungi saya. Siapa Pak sing ngagatine dia? Siapa sing wawancara kowe Pak? Anak bangun apa? Akhirnya dia bikin rilis. Wes ini harus dimuat besok. Dia dilepas. Nah, itu. Jadi salah satunya lapangan. Oke, nanti misalnya kalau narasumbernya ya enak itu nggak apa-apa ngomong aja. Kalau ketemu situasi seperti itu, ada ketemu saya wartawan kesini langsung pedang, misalnya pulang tinggal nama, ya sinang besok. Yes. Lagi mas, tadi kan yang tadi di awal itu, kan kalau dalam konteks kita itu si narsum nggak minta, nggak sempat ngomong off the record ya. Tapi ketika si narsum ini udah berhasil ngomong ini off the record lah mas. Jadi data-data yang kita peroleh itu, maksudnya kita gunakan sebatas apa gitu. Maksudnya kalau obrolan kayak gitu apa bisa kita pakai atau hanya konsumsi buat kita sendiri? Biar agak mempersempit, misalnya si narsum ngomong off the record, kan nggak semua, rata-rata memang oh yang ini nggak apa-apa, yang ini ya lobby aja mas, dengan kelebihan Anda Pak, yang ini mbok gak apa-apa, sampai nama-nama nggak munggah pangkatnya soalnya bukan dipecat. Dengan segala macam lobby Anda gitu aja, diiming-iming apa biar mereka ngomong, karena ya itu kan tuntutan kita dapat banyak sumber, banyak narasumber, banyak data, dan semua data sah, tidak bermasalah kan. Kelayanan Anda di lapangan aja dengan membelok-belokkan si narasumber. Nanti kalau sudah akrab akhirnya dirayu-rayu lagi, Pak, bos mbok iki enggak off the record. Wis ya wis Mas, biasanya seperti itu. Tanya seperti itu. Iya, Mbak. Menarik sekali bicaranya. Tapi saya sedikit ngomongnya tentang materi kemarin, kita kan ngomong juga on the record dan segala macam. Itu kan kalau wawancara, nah kalau nyamar itu kan pakai bisa hidden kamera, pakai CCTV atau tadi metode-metode yang apa, nanya-nanya ke pedagang itu dengan depan. Nah itu tuh sebenarnya batas etiknya itu di mana? Soalnya kan kalau hidden itu juga kan tanpa izin. Terus kalau yang sama apa namanya kayak gitu itu kan cuma paling kalau di TV itu disamarkan mukanya atau suaranya atau gimana, itu tuh perizinannya tuh gimana? Etiknya itu ada mungkin gampangannya kayak gini ya, bisa contoh yang uya-uya yang dihipnotis itu lah, ketika sudah tayangan, saya tuh sering lihat bahwa tayangan ini sudah dikonfirmasi ke yang bersangkutan bersedia ditayangkan dan tidak akan bermasalah. Nah, bisa diambil kesimpulan misalnya kalau mbaknya misalnya sudah investigasi ke penjual bakso babi misalnya, maka masuk ke toko ngerekam, wah ternyata ada kepala babi di situ, ngerekam semua sudah macam-macam, ada tertutup babi juga. Seperti itu udah. Misalnya mbaknya ragu-ragu, bisa konfirmasi ke, ya bisa niru yang uya-uya tadi, bahwa misalnya Anda jarak jauh, misalnya ada di situ ada nomor HP-nya, Pak tadi saya ngerekam ini mau menayangkan ini, gambarnya kan minta izin kan, itu salah satu cara biar tidak bermasalah di belakangnya. Bisa
kalau bapaknya mengizinkan, oke nggak apa-apa Pak, anu Mas, tapi biasanya minta uang sih, tetap minta uang. Semuanya dirahasiakan tapi saya minta uang, kan uang lagi. Nah, sebenarnya kalau yang tanpa izin pun dengan kode etik bahwa dalam kode etik kan misalnya yang diinisialkan kan kayak anak-anak korban pelecehan seksual misalnya, terus pelaku kejahatan anak-anak, atau dia penyakit ganas misalnya yang warga Banten mana sih yang konon katanya kena Ebola atau MERS itu kan identitasnya dirahasiakan. Nah, kode etik seperti itu ya tetap jalan terus. Kemudian kalau yang rekaman seperti ini, nah saya dulu juga pakai seperti itu Mbak. Jadi pas saya investigasi di rumah sakit kasusnya ini, jadi limbah medis itu kan nggak boleh dibuang sembarangan. Lah saya nemukan di Solo itu beberapa rumah sakit itu buang limbah medisnya itu di TPU biasa, itu kan nggak boleh. Wong itu ada alatnya khusus. Saya itu ngikuti dari pagi. Hari pertama, wah keblasuk, ternyata mobil sampahnya jam 6 sudah ngangkuti. Saya jam 8 baru datang. Ada lagi jam berapa besok? Aduh luput nih. Besok kesana lagi. Saya datang, mobilnya keluar, tak cari nggak ketemu. Wah, akhirnya saya datang agak pagi. Nyanggungin tukang parkir itu tak ajak ngobrol, yang nyamar biasa, pakaian biasa itu ketemu. Bener tak ikuti dari belakang. Wih, kok buangnya di sini? Di TPU biasa gitu. Dibuang itu ada apa? Sorban, ada suntik, ada botol infus, ada macam-macam limbah medis. Saya investigasi betul, ngobrol sama supirnya, Pak, Bu, kok dibuat nang kene apa? Anu Mas iki Mas apa CV ne kon njaluk buat nang kene. Lah, ternyata di balik permainan itu sampah-sampah itu ternyata sudah di-kafling. Jadi pemulung situ itu beli satu bak mobil itu beli berapa ratus ribu. Limbah medis itu paling laku botolnya ternyata. Suntiknya bisa buat mainan anak-anak. Terus botolnya apa lagi? Ternyata udah dibeli. Wah, iki apik. Besok saya agak dandan gak ganteng-ganteng banget sih. Tak celoreti gitu, swek-swek gitu, macak jadi pemulung. Ngobrol sama pemulung nih. Oh iya Mas, itu tak beli 100 ribu. Nanti saya kompor lagi, saya jual lagi. Untungnya lipat lagi ternyata dia. Dijual ke sana kemari. Wah, edan nih ternyata. Sudah saya nggak ngaku wartawan itu. Yang motretnya ya sembunyi tadi. Ada anak 2 kecil itu ajak main. Wah, mampu nih irang benar ya. Ada sepeng telu ya Mas ya. Mampu banget ya Mas. Betah lupa lari wah kayaknya. Gitu ngobrol sudah. Sudah data di lapangan yang data inti, data A-nya pun tidak dapat mengenai persekongkolan sampah medis ini. Sudah saya konfirmasi ke pihak rumah sakit. Saya ngaku wartawan kali itu. Pak, saya mau nemu ini. Oh iya, saya konfirmasi. Mau enak ibu rumahnya dari mana? Dari Tribun. Ada apa mas ini? Bu, ini Bu saya nemukan sampai dari rumah sakit ini dibuang ke TPU. Ibunya kaget. Ternyata dia nggak tahu karena ternyata sampah ini ditenderkan ke pihak ketiga. Lah si CV ini ternyata ngambil dari jualin sampahnya itu. Akhirnya dia nelpon ke pihak CV. Pak, ini kok piye ini? Awalnya CV-nya nggak ngaku. Jadi setelah itu dia cerita karena setelah beritanya keluar dia agak komplain gitu. Mas, ini goro-goro kowe iki rumah sakit itu. Ya, lah piye nek Bu? Ya saya tulis bener kan? Ya bener Bu. Lah terus piye? Ya wis ora apa-apa. Ya curhat bae aku. Bener, dia curhat bahwa ternyata CV-nya itu bilangnya kurang ongkos transport karena untuk meleburkan ini harus ada biaya tambahan. Akhirnya ya wis, minta berapa? Si CV-nya ini disetujui. Akhirnya ya sudah clear sampai situ. Terus saya nggak tahu sampai sekarang di si pemulungnya yang tadi menggantungkan hidup. Ya saya agak merasa berdosa sih. Lah bagaimana lagi Om, itu juga permainan seperti itu ya. Itu kan juga berbahaya nanti kalau penyakitnya menular gimana. Saya kira ya kalau lewat cuma tak lihat yang dulu bapak itu masih di sini apa enggak ya, dia akhirnya dapat sampah lagi dari mana. Ya agak berdosa tapi ya mau bagaimana lagi kan yang seperti itu. Ketika sebuah pemberitaan
ungkapkan pasti akan ada pihak yang merasa dirugikan, dan ya seperti itu diungkapnya, bahwa karena memang ya berpegang teguh saya bahwa itu bismillah, bahwa berita itu yang saya tulis untuk semoga bermanfaat orang banyak, dan itu mengkoreksi sebuah kesalahan. Bismillah, seperti itu saja. Nanti nanti bapaknya moga-moga dapat jalan rezeki dari yang lain misalnya, seperti itu. Ya, seperti itu Mbak. Jadi ya memang kalau yang kasus yang di bawah seperti itu, kalau saya ngaku pemulung, saya wartawan pasti akan, karena di sana itu sebuah TPU itu ternyata juga wah udah kayak yang namanya Indonesia. Saya itu kaget, itu ada kepala sukunya. Jadi orang jatah paling banyak siapa, nanti orang paling banyak itu ketika sampahnya sudah diambil, nanti yang kacung-kacung itu baru ngambil bekas sampahnya yang si kepala suku nanti. Wah, jadi alurnya itu sampai sebuah tempat sampah. Kalau Anda ngamati orang cuma memungut itu, ternyata sudah ada apa ya, hierarkinya. Berarti kayak organisasi kayak kepala suku. Jadi saya sempat ngobrol di sana sama gengnya, Mas ana sing macam-macam nang kene ngomong aku. Jadi antara pemulung ini sama ini tuh saingan. Dia tuh siapa yang bisa memberi banyak kepada supir yang ngangkut sampah itu untuk di drop ke lokasinya dia. Jadi misalnya segini, itu nanti di sini sudah ada orang lagi, sana ada orang, dan ini beda-beda. Mereka itu bersaing semua. Sampai segitu ngerinya. Nah, itu sampah. Jadi gitu aja sih Mbak. Kalau saya bilang fleksibel aja. Kalau memang Anda takut Anda pengen nyakit, tapi saya yakin ketika Anda ngomong bahwa ini saya wartawan, si narasumber tadi akan kabur dan mencabut semua omongan. Yang saya temui di lapangan itu, saya nggak tahu kalau mungkin yang sebelumnya, bahwa mereka sudah dengan berbagai lobby bisa. Nanti akan Anda nemui keseruannya di lapangan dengan menyamar, itu serunya sekali. Itu untuk konfirmasi ya? Konfirmasi, kalau saya tadi kan saya nggak konfirmasi ke pemulung bahwa saya wartawan atau ke supir yang saya wawancara, tapi ke konfirmasi ke pihak di atasnya, ke bagian apa ya gitu Mbak, ibunya bagus, baik banget. Terus saya ke rumah sakit lain lagi untuk komparasi. Jadi biar beritanya tidak, itu kan yang saya investigasi pertama itu rumah sakit Pemprov. Jadi Pemprov Jateng mendirikan rumah sakit di Solo, namanya tak sebut dari Dr. Muarti. Rumah sakit Dr. Muarti itu kan terbesar. Saya komparasi ke rumah sakit yang lain untuk membandingkan. Ternyata di rumah sakit yang itu lebih rapi. Kalau Anda lihat ke ortopedi, rumah sakit tulang satu-satunya di Solo itu, di sana itu lebih rapi. Dia punya alat khusus untuk membakar. Dia diajak jalan-jalan. Limbah medis itu ada kantongnya. Ini kantong biru, kantong merah, kantong hitam, itu ada sendiri-sendiri. Ketika sudah, jadi yang bagian medis itu mengambil yang kantong merah. Ini yang berbahaya, ini harus dibakar. Rapi sekali. Ini untuk komparasi biar tulisannya ada variasinya dan berimbang. Seperti itu. Waktu itu judulnya apa? Apa sih? Jual sampah medis dijual 50.000 atau apa gitu. Jadi kalau Tribun kan jarang, misalnya kecelakaan, kalau orang lain kan truk VS kereta 12 tewas kan biasanya seperti itu kan, rata-rata hampir semua kalau baca koran, kalau ada kecelakaan hari ini ada deretin aja 5 koran gandingan, mesti beritanya sama kalau adanya koran ini 12 tewas. Kalau Tribun misalnya misalnya apa ya, kayak misalnya Suminah tewas sambil memeluk anaknya, jadi dia tutup pastakan ternyata melindungi anaknya masih bayi. Atau Anda lihat yang majalah Time kan, Time atau apa sih yang tragedi 11 September kan judulnya nyeleneh sendiri, OMG, oh my god, cuma itu tok, nggak ada judul yang lain sama gambar meletus. Oh my god, wah ini kan kena banget, nyeleneh dia, wah apik banget itu, oh my god. Akhirnya jadi bahasa alay di sini. OMG hello, langsung dengan. Oh gitu. Iya keles. Iya keles, nah seperti itu. Setiap orang akan punya style sendiri-sendiri untuk mengemas sebuah produk jurnalisme. Gitu Mbak Mas. Masih dengan sambil Oh iya. Buka di BBM. Ki kok website urung update. Seru nanti kalau di lapangan, serunya nelisik. Kalau teman-teman yang suka teka-teki, kalau yang hobinya nonton detektif Conan waktu kecil, wis gak tayang ya saya. Dulu kalau minggu jam 8 sudah sampai nonton TV. Wis pokoknya detektif Conan masih kelewat. Conan itu kau seru ya, nelisik macam-macam.
amal gedene dadi wartawan. Pak, saya mau tanya sedikit. Ayo. Ini mungkin apa namanya terkait dengan penyajian yang baik. Nah, Kira-kira ada teknik khusus begitu kan? Bagaimana kita menyajikan sebuah berita yang bagus iya. dengan pengalaman mungkin. Oke. Penyajian sebuah koran itu tergantung dari bisa dibilang desain produk. Jadi kalau perusahaan itu bikin produk kayak Tribun itu surveinya lama banget, hampir setahun kayak. Awalnya gini, di Jogja itu korannya sudah berdiri apa aja? Oh, ada misalnya 27 koran. Nah, di antara 7 ini mereka segmennya siapa saja? Oh, ternyata kompetitor kita umurnya sudah puluhan tahun dan ini jadi brand. Kayak di sini kan ngomong beli koran itu kan beli KR ya. Beli KR. Ya kayak orang Jawa beli motor beli Honda. Mbak beli Honda. Nah, Suzuki no. Yang mana? Yang mana lah ya. Nanti kayak sama polisi salah tafsir, oh kowe tak tilang kowe jaketmu Honda motormu Suzuki. Kadang gitu. Salah kowe kan gitu. Seperti itu. Jadi diplankan dulu. Oh ternyata ini si kompetitor segmennya ini. Nah, akhirnya Tribun itu melakukan survei pasar bahwa saat ini yang belum digarap adalah segmen yang anak muda, karena orang yang kompetitor lawas itu ternyata mereka sudah sangat ngebrand di generasi apa ya, generasi X apa X bukan ya, kalau X yang sudah milenium ya, di bawahnya generasi X pokoknya generasi Y mungkin ya itu. Nah jadi kita harus bikin ini kan, oke ketemu kita segmennya ini, kemudian disetting lagi segmennya ini kecenderungan pembacanya seperti apa. Kalau anak muda itu ternyata mereka suka berita-berita yang karakternya begini, kemudian perwajahnya begini. Oh, oke, ternyata grafis ini yang paling banyak dibaca. Akhirnya ketemu segmennya anak muda, kemudian diutamakan depan itu harus grafis. Mau nggak mau. Nah sekarang nggak tahu, ada pergantian pimpinan baru kan, grafisnya agak berkurang, nggak tahu saya. Kebijakan yang para juragan kan tahu karena saya cuma Twitter online. Terus grafis ketemu, segmennya ketemu, style berita nanti tulisannya mau seperti apa. Di antara kebanyakan berita yang orang kompetitor lain, ternyata mereka modelnya strike news. Wah, biar agak beda, kita bikinnya news feature kalau kita bilang, karena mengandalkan panca indera tadi. Nah, kemudian oke, ketemu formatnya news feature. Terus kalau orang lain berdarah-darah, kan kebanyakan koran itu kalau kasus kecelakaan atau yang lain itu kebanyakan problematik, udah bacanya beritanya problematik, pengemasannya problematik, orang baca malah bundel, mumet. Nah kita coba kemas. Nah nulisnya konsepnya itu namanya kita woman taste. Jadi berita bercita rasa wanita. Boy, cita rasa wanita. Jadi dalam setiap penulisan itu ya seperti saya bilang tadi harus panca inderanya benar-benar digunakan. Nah, kenapa kok woman taste? Karena Menteri Keuangan itu wanita di dalam keluarga. Jadi ketika beritanya menghindari berdarah-darah, biasanya wanita kan nggak suka berdarah-darah, pembacokan, pembunuhan macam-macam itu. Itu di apa ya? Ditargetkan untuk beli. Jadi dengan berita woman taste, Menteri Keuangan wanita, wah Tribun ini kok beritanya gue banget nih misalnya ibu-ibu. Akhirnya untuk beli. Desainnya seperti itu dari awal. Nah, untuk berita bagaimana mengemasnya menarik? Kalau saya biasanya pengalaman saya di online ya, itu bermain-main dengan judul. Ada yang tahu di online itu yang paling banyak itu berita tentang apa? Enggak, kecenderungannya tentang apa? Hiburan? Seks.
Share video. Ingat. Rating pertama yang paling tinggi itu ternyata tentang berita seks. Aku anggar ngupload berita tentang pencabulan. Itu Pasti. enggak sampai 1 jam. Ratingnya tuh mesti di atas 1000. Yang kemarin apa Rani Astiria itu, ya kan yang ditemukan bugil itu, tak bikin berita mahasiswa. Kalau setelnya di online sih nanti bersama yang di Tribun Cetak beda. Kalau Tribun Cetak menghindari kata-kata seperti itu. Kalau saya malah mengajarkan kata-kata seperti itu. Karena di online itu yang dinilai itu kan kita ketahuan ini berita ini dibaca berapa ribu orang, di-share berapa ribu orang, berapa ribu orang, ketahuan semua. Beda kalau cetak, saya nggak bisa mengukur pembaca Tribun itu berapa. Yang Rani Afilia yang mahasiswa tewas bugil, ditemukan bugil sampai sekarang belum terungkap itu, saya tulis mahasiswi ditemukan mahasiswi pria ditemukan bugil, pokoknya agak panjang itu loh, langsung sampai 40.000. Itu rekor itu sampai segitu. Terus saya running lagi karena berita itu dari lapangan minim. Biasa kalau yang jaga online kan wajib memantau Twitter, Facebook, pokoknya segala macam tentang media sosial wajib dipantau. Wah, saya bisa sedikit dari Facebook, tak cari Facebook, wah ternyata ketemu bener, dapat fotonya yang lagi nasi cantik. Sudah, ini dia wajah cantik Astilia. Set gitu, wah langsung bacanya banyak. Wah, makanya lagi betul dirane lagi, nyari lagi. Ternyata saya pantau di Twitternya, dia tuh say hello sama seorang pemilik akun apa gitu. Sebelum meninggal status terakhir, hai sayang gitu. Wah, tambah tinggi lagi, wah ini rame tenan. Sampai Tribun itu sampai saat itu sampai berapa juta gitu yang ngupload. Wah, ini sukses, aku target gitu kan. Seperti itu. Nah, main-main di judul, Mas. Main-main di judul. Kadang kalau yang saya kan kalau online ini kan juga ngambil dari portal lain. Kadang kalau beritanya biasa, ya tak judul agak aneh aja, ya agak semi menjebak pembaca. Yang paling baru kan kakek bertelur itu loh. Aku nggak ikut macam pertama berita. Jadi konon doke apik tenan kita ilmu kok. Lombokne pakai pitik kan. Dewe mesti telur manusia kan aneh. Biasanya kuning kok ini putih. Nah, itu. Main judul aja, kakek ini bertelur 3 kali sehari. Sama berita lain kan beritanya kan judulnya standar. Benar tinggi share-nya. Main di judul, Mas. Terus dukung di grafis. Sebisa mungkin Anda menerjemahkan tulisan Anda itu ke dalam grafis-grafis. Ini membantu grafisnya kalau bisa menarik, kayak semacam Time itu kan jadi kurang menarik. Dia main grafis, main gambar vektor kayak seperti itu. Grafis kemudian, nah di grafis ini setidaknya Anda tahu betul dan misalnya kalau korupsi ya alurnya bisa tahu dari siapa ke siapa dan muaranya ke siapa di grafis. Terus isinya ada kebiasaan itu ada kenapa tulisan kalau saya saran, Mas, tulisannya kebanyakan itu nulisnya itu panjang. Jadi kalau pengalaman saya baca tulisannya panjang, nggak ketemu titik itu males sih. Dia subjek predikat titik. Jangan misalnya misalnya kecelakaan antara bus dan truk terjadi di jalan Rio Selatan dengan korban 2 orang, mereka adalah ini. Nah, itu malah menjelaskan semua kan. Cukup saja kecelakaan terjadi di Rut Barat dengan kecelakaan terjadi di Rut Barat titik. Subjek predikat dan kecelakaan itu melibatkan antara bus dan truk titik lagi. Akibat kecelakaan ini 2 orang meninggal titik lagi. Nah, jadi dari sekian banyak kalimat yang tidak ada titiknya itu kalau dipecah-pecah itu bisa jadi subjek predikat lebih enak orang baca, itu nggak capek. Gampang misalnya gini. Seberapa bagus tulisan Anda, untuk mengetesnya itu adalah baca tulisan Anda keras-keras. Kalau belum ketemu titik, napas Anda udah habis, berarti tulisan Anda itu membunuh orang yang kena asma. Gak ketemu. Baca aja, panjang, wah ini kepanjangan. Gitu aja. Nanti kalau masalah majas macam-macam isinya itu nanti akan
terasah dengan seiring Anda sering tidaknya nulis. Jadi kata-kata yang bulat kayak sambung macam-macam yang kemudian daripada itu selanjutnya kayak seperti itu nanti akan hilang. Enak banget dalam baca nulis. Sering baca, sering nulis itu akan nanti akan ketahuan. Karena kemampuan nulis ini dipengaruhi banyak oleh seberapa banyak bacaan, kemudian itu dibilang imajinasi Anda, imajinasi tapi dalam bentuk fakta. Maksudnya mungkin penggunaan majas macam-macam kayak gitu loh. Jadi tulisannya itu kelihatan hidup. Kalau misalnya kayak pelatihan itu, misalnya saya pernah nyuruh Anda lihat gambar ini, kemudian Anda deskripsikan dengan kata-kata. Nanti orang akan beda-beda. Lihat, mungkin kalau saya mengamati dari ini si wanita ini kan, wah, saya lukiskan macam-macam. Nanti akan kelihatan enak apa tidaknya orang baca. Jadi pelatihan pertama di Tribun itu sangat betul. Disuruh liputan tapi nggak boleh wawancara. Kamu liputan tapi jangan wawancara, jangan mengucapkan sepatah kata pun, sepatah kata tanya apapun, gunakan panca indramu. Suruh disebar semua. Ya wes, aku ke toko buku Gramedia, lihat buku bestseller apa. Ini tak kenal. Kayak mau nyopet mungkin orang nyopet orang apa? Sudah dilihat. Ketika data sudah saya pikir, oh pengamatan saya sudah cukup untuk nulis, sudah saya ungkapkan ke dalam tulisan. Salah satu cara untuk mengasah kemampuan Anda menulis tanpa melakukan wawancara, sudah ditulis saja. Tumpukan buku berjudul apa habis dalam waktu 5 menit. Para pembeli sampai saling berdesakan. Jadi apa yang saya tulis itu yang saya lihat. Susah loh, bener. Teman-teman saya sampai nulis sopo sampai lama itu cuma satu kata. Solo, Jogja, Tribun, strip. baru awalan Tribun, Jogja. Itu udah lama banget. Kalau nggak pernah coba, nanti bisa dicoba. Gitu mas. Terkait dengan tadi berita online yang tadi itu, berarti kalau misalkan running berita, berarti kan data-data yang kita pakai itu tidak berdasarkan survei. Iya. Itu mas ngambilnya dari mana? Survei gimana sih? Maksudnya ketika tadi kejadian pencapaian itu di Jogja. Berarti jenengan itu dulu terjun ke lapangan dulu baru ngupload itu berita. Oh enggak. Saya kan editor online, jadi dari reporter aja. Kalau dari reporter kan sudah pasti beritanya itu berita, nggak mungkin berita fiktif kan, macam-macam pecat kantor kalau berita ngarang seperti itu. Karena Tribun itu kan grup di Indonesia itu ada berapa ya, 12-an pokoknya Tribun. Kita itu bebas ngambil dari Tribun lain. Kadang kalau lagi sepi pengunjung, ini jam semene kok pengunjungnya cuma di atas 300-400. Biasanya saya nyari-nyari berita yang aneh-aneh, takut pencabulan. Karena yang pertama paling populer itu seks, kedua olahraga, ketiga baru hiburan. Nah, kalau di sini juga ngelola online itu harus mulai dari sekarang, harus segera dipikirkan. Kenapa? Beberapa minggu kemarin ada sejumlah wartawan dari Belgia, kalau nggak salah, Belgia mana? Pokoknya dari Eropa. Mereka kunjungan ke Tribun. Ternyata di sana itu media cetak koran itu sudah mulai hilang karena tergeser oleh online. Jadi hampir semua orang kan smartphone, kecenderungannya mereka malah ke sana. Jadi di sana itu sudah mulai hilang. Nah, survei terbaru dari Survei Nielsen, itu lembaga independen yang banyak dipercaya oleh banyak lembaga untuk hasil surveinya. Tahun ini kuartal terakhir ini hampir semua media di Indonesia yang cetak itu grafiknya menurun. Kompas menurun, Jawa Pos menurun, hampir semua. Yang online, portal-portal sama radio sama TV ini menanjak terus. Mulai saat ini, makanya di Tribun Group itu sama Kompas sudah mulai ancang-ancang untuk ini. Kalau di Indonesia diperkirakan itu masih sekitar 10 tahun lagi, karena sama luar negeri kita kan selisih ininya sekitar 10-15 tahun. Sekarang ini kalau melihat Indonesia 10 tahun mendatang ya kayak luar negeri. Nah, saat ini mulai digarap, makanya online itu benar-benar digarap. Di Kompas itu kayak sudah mulai
berlangganan e-paper yang bentuk chip gitu ya. Nanti sudah mau go ASEAN kayaknya. Nah, di Tribun juga sama seperti itu. Kita genjot online. Saya itu ditarget setiap hari pengunjung itu harus 54.000. Nggak pernah target saya selama megang itu. Susahnya minta ampun. Karena masih kalah sama kayak yang di Indonesia nomor 1 masih Detikcom. Nah, dengan beberapa strategi berita yang online tadi yang dengan upload macam-macam yang real time, ini agak mulai sudah 40.000, sudah hampir 50.000 bulan-bulan ini. Karena kemarin ketorong dengan Rani Aslilia itu, terus rame Glide, terus rame Bentrok Supporter, terus yang paling baru PSS diskualifikasi dari divisi utama, itu rame banget. Tapi resikonya kita dibully. Saya baca itu, wah Tribun jaluk dikelidih ya iki sama gitu. Muga-muga kantor Tribun kobongan gitu. Jadi dimention sama Twitternya itu. Banyak kita diserang habis-habisan sama. Kemarin kan Batam juga pada diteror yang pas ngikut latihan itu. Nah, coba kalau teman-teman sambil ngurusi yang investigasi ini juga menggarap yang online, karena mau nggak mau akan beralih karena zaman terus berputar. Nanti akan punah yang media-media cetak. Nah, kalau saya biasanya saya itu jaga online, tapi juga wajib mantau. Saya itu memfollow semua, ya nggak semua, yang saya tahu sih, semua pejabat, semua artis, semua pemain sepak bola, semua klub saya follow, baik Facebook maupun Twitter. Kalau Twitter saya follow, kalau Facebook saya nyari grup-grup Jogja yang membernya banyak. Ada yang tahu info Cegatan Jogja? Info Cegatan Jogja grup Facebook? Nggak tahu ya? Itu yang cabangnya mungkin. Yang sekarang ini di Facebook yang lagi sangat booming di Jogja itu dan sangat fenomenal adalah info Cegatan Jogja. Itu kalau buka ini, nanti aja nyoba kalau buka Facebook info Cegatan Jogja, kamu klik Cegatan Jogja J, info Cegatan kan, info spasi Cegatan spasi Jogja. Nah, itu saya tuh sampai nggak habis pikir. Perkembangan Facebooknya Tribun Jogja itu jauh di atas, di bawah dia. Jadi infonya sih nggak kecil tapi penting, nggak penting gitu loh. Jadi penting banget. Beberapa orang mungkin penting. Nek saya sangat penting karena sumber berita saya itu. Jadi pernah kalau Anda buka itu isinya ada orang pasang foto, awas lur, daerah Janti ono cegatan, siapkan surat-surat. Itu nanti yang komen banyak sampai ribuan. Oh siap lur, terus lagi nyambung. Oh iya, nek Wonosari juga cegatan lur. Jadi saling nyambung. Terus ada kecelakaan. Nah, saya lihat dari semua koran, dari semua grup Facebook yang kematian Rani Aslilia itu, pertama kali yang ada fotonya, tapi fotonya nggak disensor awalnya. Jadi bulejet bugil putih mulus, putih mulus. Dia tertumbuk jerami itu ya di cegatan itu. Saya pantau, wah gimana sono, padahal saya nyari-nyari nggak ada. Awal saya biarkan, karena saya fokus ngetik berita dulu yang untuk online. Setelah itu hilang beritanya, dihapus sama adminnya. Nah, hebatnya apa info cegatan ini? Dia itu mengalahkan mungkin solidaritas di masyarakat umum. Anda nyoba gabung, terus misalnya motor Anda pas pulang ini kegembos malam-malam, misalnya jam 12 malam, nggak ada tukang tambatan, Anda foto cekrek, Anda upload, lur jaluk tulung, kodenya biasanya bahasanya lur sih, aku nggak mungkin lur sedulur ya, mungkin sini lur ban motorku kempes iki neng daerah iki aku cirine iki jaluk tulung ya, saya iso nulungi. Saya yakin dalam waktu nggak sampai 1 jam akan berdatangan semua anggota member situ. Entah itu bawa apa, bawa tababan, entah bawa motor. Saya lihat betul. Jadi saya ngamati sampai jam 12 malam itu saya akan mantau. Ada yang cegatan mobilnya banyak kempes nggak bawa dongkrak. Bener, jam 12 malam tuh sudah terkondisikan lur, saya sudah bawa dongkrak. Terus, oh ya terima kasih sampai segini. Terus ada orang hilang atau apa tuh sampai ketemu di situ. Jadi kemarin akhir bulan kemarin itu membernya sekitar 60.000. Sekarang sudah 83.000. Saya yakin akhir bulan ini pasti tembus 100.000. Bisa dikelola dan
Halaman. Halaman apa? grup Grupnya. Jadi yang like itu loh, di Tribun kan cuma 40.000, kalah jauh sama dia. Dan itu solidaritasnya hebat betul. Ada adminnya itu namanya gak alay sih, Antok gak di Mentawai lagi. Antok gak di Mentawai lagi. Itu inisiatornya. Itu tukang servis HP. Pimret saya itu sampai saking penasarannya itu dicari sama dia. Ternyata dia orang sederhana, tukang servis HP, dan sama member grup itu dia dianggap sebagai presidennya grup itu. Dianggap Pak Presiden. Kemarin terakhir dia mengadakan kopi darat nasional, dan kopi darat itu nggak ada apa ya, semuanya gotong royong, mulai dari penyanyi nih kan dianggap organ kerja, organ tunggal. Ada yang ternyata anggota grupnya ada yang penyanyi dangdut. Lur aku aja dibully ya, aku tak urun suara bayi. Penyanyinya satu, terus lur aku duwe tendong, tak urun tendong, aku duwe kursi. Jadi semua itu sampai gotong royong. Benar kopi darat. Terus diliput sama Tribun kan, Pimretnya merintahkan reporter yang Sleman, diliput. Besoknya keluar. Tak pantau di grup mesti biasanya, terus difoto terus diupload. Bener. Lur masuk Tribun ini. Wah, langsung seneng wah ini. Salah satunya. Seperti itu kekuatan di Facebook. Nah, kalau teman-teman ngamati bisnis Facebook online, Twitter ini sangat apa ya sekarang ini, sangat mengerikan. Jadi kalau si Antok nggak Mentawai lagi nih mau membisnisnya, dalam satu kali share dia sudah dibaca 80.000 orang, itu belum jangkauannya. Jadi jumlah membernya 80.000. Nanti kalau Anda lihat di Google Analytics itu ada mesin itu bisa menganalisis bahwa kalau Tribun Jogja itu sekali share di Facebook itu jangkauannya sekitar ke 1,2 orang, 1,2 juta orang jangkauan Facebooknya. Itu dengan member 40.000. Bayangkan dengan member 80.000. Kalau Antok misalnya dia membisniskan, yang mau pasang iklan ke saya satu kali komen tarifnya 100.000, jangkauannya bisa jutaan orang itu. Sekarang seperti itu kecenderungannya pemasang iklan. Terus ada lagi orang-orang, kalau Anda mengamati di Twitter, info keliling Jogja, info Jogja, keliling Jogja, yang berbau Jogja itu sudah ada akunnya semua. Nah, mereka mau dijual. Jadi kayak jokowidodo.com misalnya, kemarin sebelum naik jadi presiden, ada orang, wah ini mesti jadi presiden. Dia beli domain, harganya mungkin 1 juta. Ketika Jokowi benar jadi presiden, dia jual 1 miliar. Iya, seperti itu. Jadi teman-teman harus mulai bikin Facebook, Twitternya digarap betul. Untuk itu, Tribun sekarang ini sedang menggenjot betul itu. Jadi di Tribun itu kontennya 2 orang khusus upload berita, 1 orang khusus media sosial. Jadi dia ngurusi Facebook, Twitter saja, sama media beberapa yang ada di YouTube. Bikin interaktif apa, dan dari 30.000 sekarang hampir 60.000 juga follower di Facebook. Dan itu nanti efeknya apa? Gampang untuk nyari iklan, karena kita mencoba mengalihkan dari orang yang pertama dicetak pasang iklan di online, karena jangkauannya dan ini masih kurang begitu banyak dipahami oleh para perusahaan. Tapi saya yakin akan dalam 1-2 tahun sekarang akan mulai booming. Dan Facebook pun sudah mulai pasang tarif. Di Facebook itu kalau perusahaan mau pasang iklan di Facebooknya Indonesia itu berapa juta gitu sekali komentar itu mau titik iklan. Itu bisnis kan, uangnya luar biasa berputaran. Menarik kalau di main di. Ya. Tapi kalau di online itu pernah saya baca di Tribun, di Republika, dan yang lain-lain itu biasanya kok berita-beritanya itu cuma 1 komentar tuh cuma jadi berita gitu. Terus satu statement siapa jadi berita. Tapi itu kan nggak 5W1 banget. Yang menarik itu yang menarik, terus pendek. Betul Pak. Jadi kecenderungan di online itu kalau orang-orang lama itu biasanya kalau Anda kuliah di komunikasi misalnya, teorinya ya tetap 5W1H, piramida terbalik, lead-nya di atas, ini di atas seperti itu. Tapi perkembangannya di praktek di lapangan itu akan sangat berbeda, dan itu akan ada semacam improvisasi. Nah, dalam online ketika misalnya mendapat sebuah pernyataan yang kasus terbaru misalnya penembakan rumahnya mobilnya Amin Rais misalnya,
Amin Rais bikin statement dan statementnya itu misalnya menjurus ke satu orang, ini beritanya menarik dan ini pasti gede, mau nggak mau pasti akan gede. Kemarin yang Amin Rais diruat itu aja beritanya banyak banget, yang aksi Kamisan ya nggak salah ya, Kamisan apa ya, yang wayangnya Amin Rais diruat itu banyak banget. Nah, kalau Amin Rais bikin statement, kemudian misalnya reporter Tribunnya bagian Sleman itu ngirim ada 5 paragraf tentang Amin Rais statementnya bahwa yang menembak saya adalah dia, gitu. Saya nggak akan memasukkan satu berita full itu dalam satu berita, akan saya pecah. Eman ini pengunjungnya ini harus di apa ya, diorganisir, maksudnya dipancing lagi biar dia nunggu lagi Tribun tandingannya apa naik. Kalau satu kali habis, wah habis, karena kecenderungan di bakunya memang iya 5-1 tapi ketika realita di lapangan di online itu cukup apa dan siapa sebenarnya apa siapa di mana itu sudah cukup, nanti runningannya lagi. Jadi akan saya pecah jadi 2-3 berita, dan itu biasanya pasti akan nyambung. Nanti berita pertama saya sambungkan dengan berita kedua, berita kedua saya sambungkan dengan berita pertama, berita ketiga saya sambungkan dengan berita kedua dan ketiga, ada linknya. Orang akan bisa. Nah, itu salah satu untuk memancing orang baca, karena ketika satu kali habis sudah nggak ada runningan lagi, habis di situ. Anda melewatkan sekian banyak orang yang ingin tahu, sekian banyak klik, dan itu bisa menaikkan rating website Anda. Sama, kalau kecelakaan, saya itu pertama mesti yang saya bikin. Kalau teman-teman bikin, biasanya teman-teman kan roto-roto KB, berarti langsung wah ini datanya mana-mana nih. Saya apa sama apa dulu, saya seret gitu. Mesti orang bertanya kan korbannya berapa. Kedua baru saya korbannya berapa. Yang ketiga kronologisnya apa. Nah yang terakhir baru sisi unik-uniknya. Kayak kecelakaan yang pelajar kesamber kereta di mana palang pintu mana itu di Sleman itu, ternyata setelah sekian banyak berita saya upload, ada yang sisi uniknya. Di salah satu tas milik pelajar yang meninggal itu dia menggambar kuburan, ternyata kuburan kayak batu nisan. Ini kan cerita menarik. Wah ini mesti ini goalnya, ini jadi bilang goalnya ini. Wah, benar, ratingnya banyak sampai puluhan ribu. Sama kayak bentrok supporter itu sedikit-sedikit, karena sedikit-sedikit di online itu karakternya sedikit-sedikit ya kayak orang nyuapi anak itu, kalau langsung satu skop terus skop ini nanti pembaca sudah selesai, enggak ini main strategi, salah satu main strategi untuk menarik banyak pengunjung. Dan kalau di online itu disahkan begini Mbak, saya ngikuti grup ini itu saya sah untuk misalnya di Info Cegatan Jogja. Saya pernah itu pernah melihat kejadian orang bensinnya habis, kemudian minta tolong ke temennya. Apa yang dilakukan? Dorong Mas. Nah jeneng wong Indonesia kan kreatif, dorongnya kan motor siji terus siji dingin itu kan dipancal. Lah iki lucu wong telu. Jadi satu motor, dua motor mogok. Jadi nek ceritane nek di diskusi di grup, motor pertama mogok. Lah datang temannya nelpon, aku motorku mogok nang kene. Lah, temannya ini datang. Lah, ternyata lupa bensinnya habis. Lah, akhirnya dua-duanya mogok semua. Nelpon lagi koncone satu. Akhirnya berjejer 3 itu yang dorong yang belakang itu. Pancal-pancalan ngebaki dalan sak mobil. Wah, ini lucu banget ya, tak bikin berita. Wah, tak kasih judul. Kalau di online kan nggak baku, jadi hahaha lucu. Biasanya wow atau buset. Tak kasih kata wah, sambatan lucu. Hahaha, gotong royong lucu ala Indonesia. Fotonya tak pajang. Itu postingan salah satu member grup. Saya nggak kenal, saya nggak tahu, saya nggak bawa wawancara. Tapi memang itu saya lihat foto ini benar-benar nyata. Saya lihat dari diskusi dan dari amal ya sedikit analisa foto. Wah ini berarti nyata. Terus dia memberikan keterangan. Ada lokasinya di mana, jalannya apa. Ini sudah lengkap dan layak untuk saya buat berita. Saya bikin berita berikut dengan fotonya gede. Terus kan ada komentarnya bawah. Tak lihat komentarnya yang lucu-lucu. Wah, ini kreatif lur. Wah, sesuk
apa ono sing mudharo nak tabrakan sampai yang ya gaya berimbang mendukung dan kontra gitu. Dan saya taruh depan, bener nggak sampai 1 jam itu sampai udah 5.000 yang tembus. Terus ada yang nge-share lagi, wah mlebu tribun tuh. Nah, cuma ada aturan mainnya. Dengan seperti ini Anda sebutkan sumbernya. Kalau itu bukan foto Anda, ya fotonya. Yang pertama kali ngupload ini siapa? Kasih keterangan buat captionnya. Itu diambil ini dari grup ini. Udah, dan itu sah. Kalau itu beritanya misalnya berita yang kasus, kasih disclaimer. Disclaimer itu bahwa berita ini belum bulat. Misalnya konfirmasi penyerangan wartawan misalnya. Ada salah satu kelompok supporter yang intimidasi wartawan pas di Stadion Maguwo. Ada kebetulan misalnya saya memfollow akun Twitternya si klub misalnya atau si supporter kelompoknya, dia bikin pernyataan, ya sudah dikutip aja bahwa sampai saat ini atau tribunjogja.com masih berusaha untuk mengkonfirmasi mengenai pernyataan ini. Titik. Ini bahwa disclaimer bahwa berita ini belum bulat dan belum utuh untuk mengantisipasi seperti itu. Gitu. Biar bahwa meyakinkan bahwa ini kita belum wawancara. Kita belum wawancara cuma ngambil dari Twitter. Dan Twitter kan sekarang ini sudah jadi semacam akun resmi kan. Hampir semua publik, semua SBY, Ani Yudhoyono. Paling sering itu mengikuti page-nya Ani Yudhoyono sama Twitternya itu. Foto apa itu dia bikin berita aja. Ani pamer kemas-kemas istana. Deskripsikan kan cuma modal gambar kok. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma gambar kok. Udah deskripsikan. Di situ dia mengemasi baju warna merah, kopernya warna coklat, ini tidak tertampak SBY. Sudah bisa jadi berita. Naik. Seperti itu nggak apa-apa di online. Jadi kalau pengen kelola online dengan nggak ada reporter, bisa cara-cara seperti itu. Tapi harus sering-sering berita saduran HP. Ini mas, ini juga kan masalah berita online ya. Ada beberapa kritikan termasuk para wartawan itu, termasuk yang tadi Mbak bilang tadi kan bahwa satu hal cover both side kan yang paling penting di online kan kecepatan. Bukan ketepatan berita. Karena ada kalau memang masalah memang kayak berita-berita yang tak menyangkut masalah orang banyak sih nggak apa-apa. Tapi ketika misalnya berbaca misalnya masalah politik, perlu cover both side, perlu berita mendalam, perlu masalah sosial, terus atau misalnya konflik. Itu bagaimana menanggapi? Karena itu nanti kan justru bermasalah ketika berita itu tidak imbang atau tidak istilahnya tidak mengikuti etika jurnalistik. Itu bagaimana mas? Iya, betul. Berita itu kan kita kayak mungkin modelnya. Iya betul. Gini mas, jadi dalam mengelola online si admin seorang admin online pertama adalah yang jadi pegangan, yang jadi kata kunci adalah real time dan update. Nah, ketika itu sudah dijadikan sebagai tujuan, nah kemudian di breakdown yang real time misalnya, kalau saya yang paling tak cari itu berita tentang info kecelakaan yang kasuistik belakangan dulu, yang macam-macam kasuistik, kecelakaan atau TKP. Nah, seperti ini harus kalau ada kecelakaan apa langsung des, kalau ada pencurian apa langsung des dengan sumber apapun, dimanapun. Kalau support dari reporter, kalau nggak ada dari reporter bisa dari MTMC apa sih yang itu, Polda atau Polda sini juga ada sering update. Nah seperti itu. Nah ketika misalnya ketemu kemudian dengan kasuistik mas, ya mengakalinya gini, misalnya kayak penembakan mobilnya Amin Rais itu ya pertama naik dulu seret kasusnya apa dulu, what sama who sama where nya sudah, nanti jangan berhenti sampai di situ. Kayak kasus kemarin hasilnya kayak kemarin salah satu di grup kita itu ada yang memberitakan Fadlizon kayak yang bagi-bagi uang itu, dan sekarang akhirnya dilaporkan Fadlizon si wartawan ini dengan kasus pencemaran nama baik. Nah salahnya ya ini, jadi dia pas kampanye Prabowo itu dia ikut, nah ikut kemudian nulis berita
Lah, dia itu lihat akan bisa bagi-bagi uang kan, amplop isinya uang dulu. Nah, kemudian ditulis. Setelah itu selesai, dia nggak running lagi, nggak konfirmasi. Nah, ini susahnya. Jadi kalau saya seperti itu, biasanya saya koordinasi dengan reporter. Iki ono runningan era. Kalau nggak ada runningan yang apa konfirmasi dari pihak yang diberitakan, saya nggak akan menaikkan dulu, tak tahan dulu, tak tahan sampai ada dia membuat berita runningan. Ketika sudah, ya sudah langsung. Kalau berita-berita seperti ini kan nggak begitu, biasanya ratingnya sedikit, karena berita-berita kasus kemudian seperti ini orang kecenderungannya jarang, lebih suka yang real time, yang lalu lintas sama yang kejadian. Jadi memang harus cover both set dan harus ada jawab dari si pihak yang diberitakan. Biasanya seperti kalinya saya naikkan, saya konfirmasi ke reporter, saya tunggu kalau runningannya untuk konfirmasi wajib. Nah, kalau cuma kemudian memberitakan membabi buta tanpa ada konfirmasi, ya nggak benar juga. Saya pun kalau lihat di Twitter tuh udah lihat dulu, ada ini layak nggak gitu, saya amati dulu. Oh, ini cuma pernyataan resmi biasa dan itu tidak berpotensi harus melakukan konfirmasi ke pihak yang bersangkutan, ya nggak masalah, bikin aja. Ketika itu misalnya butuh, ya saya bikin, kemudian saya bikinkan reporter untuk melakukan konfirmasi. Karena dalam etik jurnalistik, cover both set itu harus dan wajib. Entah seberapapun kalimat yang diberikan ruang untuk si pihak yang beritakan ini, ya tetap wajib. Kadang kan kalau orang yang misalnya si pejabat kui mau dikamplangi sama Caca, kan paling konfirmasi kan cuma 1 baris, padahal dia ngomong 1 jam. Itu salah satu orang nggak masalah, penting kan nggak konfirmasi, intinya aja apa dia, pembelaannya dia apa aja, padahal dia menjelekannya dia berapa alimnya, terus dia konfirmasi apa. Yang penting kita udah konfirmasi dan pembelaannya dia, dan itu sesuai dengan kita anggap bahwa itu adalah sebuah fakta kebenaran. Gitu mas. Di online pun tetap itu cover both set. Coba kalau yang mau buka info Jakarta Jogja itu saya belum mantap. Ini jam segini ramai. Saya mau tanya mas, mungkin lebih ke arah pribadi sih ya, tapi nggak dipungkiri gitu. Kalau ini juga jadi motivasi buat kita terkait dengan salary yang didapatkan seorang jurnalis investigasi seperti itu. Nah, profitnya itu beda nggak sih mas kalau sebagai jurnalis investigasi dengan jurnalis biasa? Gini mas, dalam dunia kewartawanan ada 2 sistem, sama kayak meskipun kita pekerja media, ada yang kontrak, ada yang tetap. Itu pilihan aja. Kalau Anda pengen nyari penghasilan kemudian dan tidak ingin terikat kontrak, biasanya banyak teman-teman itu yang memilih jadi freelance. Dan itu dia menuliskan media apa yang mungkin upahnya gede dengan kayak jurnalisnya dihargai besar. Ada juga yang pilihan jadi karyawan tetap, kayak saya di Tribun ini kan karyawan tetap, Tribun itu nggak ada freelance. Beberapa ada yang kayak teman saya Jakarta Post itu ada kayak. Jadi investigasinya ada yang dihargai, jadi tinggal pilihan aja. Kalau teman-teman pengen misalnya nyari uang yang banyak, bisa coba aja nyari. Saya nggak begitu tahu yang paling banyak itu media apa, tapi kalau yang saya tahu dari cerita teman saya itu dia di Jakarta Globe, 1 kali tulisan itu dihargai lumayan banyak, jutaan. Nah, tapi ya ketat seperti itu. Nah, kalau kayak saya di Tribun itu mau nulis investigasi sebagus apapun ya segitu aja. Nah, kayak yang meninggal, yang James Foley sama Scott Love yang dipenggal ini, kayaknya dia per berita dia sebulan bisa belasan juta, 15 juta apa berapa gitu loh per berita. Kayak yang TV-TV itu kebanyakan mereka bahasanya apa sih, streamer apa ya,
pokoknya dia kontributor daerah, dia tidak terikat dan bisa mengirim ke TV manapun seperti itu. Ya tinggal pilihan Anda aja, pengen karyawan tetap ya nanti kan ada untuk ruginya. Kalau tetap itu dapat ini yang cuma anunya ini, kalau yang nggak tetap itu gajinya gede cuma nggak dapat fasilitas ini gitu. Nanti bedanya seperti itu, tinggal aja jangan. Kalau yang paling bagus itu nyoba aja ke agensi luar negeri aja kalau bisa nembusi. Yang fotografer teman saya itu yang misalnya nembus satu foto kayak gini, satu frame-nya itu bisa dihargai $10 atau berapa gitu. Lumayan kan, $10 itu berapa? 100.000. Kalau satu hari 5 foto setidaknya 500, sangat banget ya. Tapi ya ketat saingannya sedunia. Tapi kalau di Solo, dia di Solo itu malah eksis kok. Solo kan kota kecil tapi banyak event yang paling laku itu event budaya malah. Banyak yang unik-unik seperti itu. Karena luar negeri ternyata interest dengan hal yang budaya. Sini kayak juga banyak event budaya. Fotografer pun bisa mas dengan mengirim, tanya aja kenalan pengen jadi. Kalau nggak bisa nembusi biasanya sama misalnya masnya, misalnya saya sudah agensinya BBC misalnya, masnya pengen gabung saya, kalau bahasanya teman Caca itu tuyulnya. Jadi mas jadi tuyul gue, nah kirim foto atas nama aku, nanti tinggal persenan berapa seperti itu. Jadi banyak tuyul kalau pengen nyari ceperan gitu ya, foto-foto yang nggak kirim ke kantor. Tapi ada beberapa media yang dia sama sekali memagari wartawannya nggak boleh gabung sama agensi manapun. Teman saya itu ketahuan terus dipecat ya, padahal bisa asisten editor, ketahuan ngirim berita yang abu gunung Bromo kayak letusan itu dikirim ke luar negeri gitu. Dia luputnya tuh kasih nama sendiri, Mas Mendem oke saya. Jadi namanya sendiri, akhirnya kelacak konangan sama kantor ya. Kamu ngirim ini ada sidang, dikasih 3 pilihan, kamu mengundurkan diri, kamu dipecat, atau kita bertarung di meja hijau. Akhirnya mengundurkan diri. Seperti itu. Lihat aja. Misalnya mas kayak wartawan ya, apakah di setiap wartawan misalnya mas itu, apakah setiap media itu mewajibkan misalnya setiap wartawannya untuk tidak boleh mengikuti misalnya jadi freelance sekaligus wartawan sekaligus wartawan kontrak sekaligus, atau misalnya sebenarnya wartawan itu 2 media sekaligus gitu. Itu gini mas, tergantung perusahaan. Kalau saya lihat di aturan pas di Tribun kan ada kasih buku saku tuh, tak lihat itu bahkan Tribun tidak boleh double job atau mana, ya sudah kita nggak boleh. Kalau ada yang longgar itu beberapa media saja, cuma nggak hafal tapi memang ada itu yang membolehkan dia gabung di sini dan store ke sana. Nah, jadi tergantung ininya. Kalau jenengan misalnya pilihannya saya pengen di 2 media, jadi kalau misalnya daftar ke 1 media lihat dulu ini boleh double nggak gitu, seperti itu. Jadi nanti nego-nego sama bagian PSDM personaliannya. Kalau nggak apa-apa sudah. Kalau misalnya Anda pengen double tapi diem-diem kayak teman saya dia ya nggak apa-apa, tapi tanggung sendiri resikonya main-main kayak gitu. Ada teman saya di Solo itu banyak yang dia tuh juga ngirim di yang wartawan TV sih, ngirim di SCTV, ngirim di apa lagi gitu, seperti itu. Di atas kalau dia Tribun jelas nggak boleh double, itu nggak boleh. Saya nggak berani kalau ngirim berita saya ke zaman di Solo. Saya itu nggak pernah berani ngirim kemana. Paling tak kasihkan teman foto itu ya wis PO ngono wae. Kadang kan teman minta foto apa gitu, nggak tahu dijual apa, yang penting saya sudah jangan foto yang ini sudah tak kirimkan kantor, kasihkan gitu. Jadi di lapangan kayak gitu kan, kalau kemana-mana gudak-guduk kan nggak ketemu data, biasanya yang males-males itu japri data ngomong apa orang-orang ngilah rekaman ini di rumahnya. Ya, tapi ada fenomena kayak gitu. Ada. Ya itu tergantung orangnya sih. Kalau orangnya malesan biasanya kayak gitu. Dia itu cuma copy paste, nanti ya ditanggung sendiri aja akibatnya. Misalnya ada narasumber yang, "Woi, ini wawancara aku kok beritanya ono." Ada seperti itu. Kamu kan di gue. Nah, ya nanti ketahuan, yang curang itu pasti ketahuan.
sama yang liputan sendiri. Ada kejadian kayak gitu, anu Pak, aku njaluk koncoku masih coba baleni nih. Diantar sama pejabat. Pejabat itu ada yang apa, jadi yang wawancara tiap hari dia itu ini, oh ini cari koran iki, cah koran iki soto koran iki lah. Koran iki ra wawancara aku kok ana beritane. Ya hobi foto itu malah enak yang foto. Coba aja daftar di agensi apa gitu, lumayan dolar. Iya sini kan nanti bentar lagi misal Merapi atau apa, kan rutin kan itu. Langsung satu frame. Yang punya kamera, saya tuh hobinya belusuan, mana ke Gunung Kidul main mana, tapi nggak pernah tak jual sih, cuma buat koleksi pribadi. Hampir pantai se Gunung Kidul itu tak jelajah, tak foto landscape itu. Ya, gitu ada yang lain. Kalau pet masuk Gunung Kidul gratis ya? Iya. Iya. Anu ya, apa ya? Itu entah itu baik atau benar, baik atau jelek. Nek saya kan paling suka sama Selain Seven. Ngefans banget ya zaman SMP. Kalau ada konser itu mesti saya nonton, tapi blundus. Jadi Pak, dari depan itu mau liputan Pak, dari mana? Dari Tribun. Oh ya masuk. Udah nggak bikin berita nih. Joget-jogetan yang jero jengkak-jengkak gitu. Paling seneng kayak gitu. Tapi ya kadang nek ngono ya tak tulis, tak bikin online dulu zaman reporter dulu sih. Ya kemudahan seperti itu sih. Kalau ketemu polisi itu wah ketilang nih. Timbang ketilang, timbang urusannya suwe ngeluarin kartu sakti itu kartu pers. Pak, oh wartawan orang ngomong ket mau bebas. Kadang juga di Gunung Kidul, saya kan ngeluarin dompet, mau ngeluarin STNK, terus kelihatan yang apa tribunnya seperti ini, langsung mau ngeluarin STNK, bablas. Lupa iki STNK, kowe bablas. Itu, jadi kadang-kadang caca sing anu ngakal itu kayak apa STNK sama anu digantungin sama di sini. Jadi kalau ngambil crack itu wah anu wartawan ngendi gitu. Sakti, bebas momen ya gitu. Tapi kadang nggak manjur juga. Yang konser apa yang ketat itu ya nggak manjur. Saya kalau konser itu biasanya seperti itu. Untuk ono konser itu sudah ada reporter dewe yang liputan sana kok Tribun. Lha kok Tribun akeh men fotografer, Pak. Nek ora yang ngaku iki sing mingguan. Ya itu kelucuan di lapangan. Jangan sering-sering dipakai. Ya gitu deh. Ada yang lain? Itu yang saya sampaikan pengalaman pribadi. Masih tadi masih apa ya? Ikrop Didik. Ikrop atau Didik kalau di kantor manggilnya Ikrop, kalau di Solo panggilnya Didik. Main aja ke Tribun kalau biasanya saya mesti ada, soalnya kerjanya depan komputer terus ya. Pintu masuk ini, depan pintu masuk. Hah? Di pas pintu masuknya itu enggak? Pintu masuk. Tribun kan? Ah, Tribun kan sekarang pindah di mana? yang di Gramedia sih. Baratega Media. Terus dari situ nanti ketemu satpam, Mas Didik panggilin gitu aja. Dan nanti kalau 1000 sudah naik 2000. iya, itu promosi ya. Dulu promosi emang promosi. Agak turun juga sih ini price. Super Blue juga Tribun kan ya? Main aja kantor kalau pas depan angkringan buka itu ya kita ngopi-ngopi rokan bareng. Tapi kalau lihat iklan paling banyak itu pasti diterima. Saya malas baca iklan kali juga. Teman-teman itu sambat. Kenapa? Karena gara-gara iklan itu beritanya nggak ada yang muat. Waduh gede, waduh beritaku api orang mlebu cah. Gitu. Sebenarnya kita kan itunya nggak berita karena flat, karena itu kan karya jurnalistik dan itu butuh perjuangan untuk mendapatkan berita kan. Yo rada gelo wae wis waduh tekan kono beritanya ra metu goro-goro iklan. Tapi ya emang itu dinamika karena misalnya untuk halaman Jogja, reporternya kan ada 5, nanti kita bertarung berita mana yang paling bagus itu akan layak untuk dimuat.
Ketika misalnya beritanya biasa ya sudah, berita Anda akan terus dibuang, nggak tahu seminggu gak melebu-melebu beritanya. Nah, beritamu elek biasa, biasanya seperti itu. Biasanya saya tukang nadongi di online itu karena nggak muat dicetak, ya sudah saya wes beritamu gorene ndi. Sak jebak mah satu berita saya berita kalau boleh habis. Nah di online kan kapasitasnya unlimited. Mas satu lagi Mas. Kalau wartawan terus beritanya nggak dimuat itu, jadi pembayaran wartawan itu berdasarkan berita yang dimuat atau diterima? Kalau freelance itu per termuat. Nanti ada harganya. Kayak teman saya di KR itu, kalau berita yang HL headline yang setiap orang paling atas itu mesti judul paling gede itu berapa ratus gitu. Terus foto HL juga berapa ratus gitu satu berita. Nah tinggal kalikan aja, kalau sehari misalnya 3 berita HL 1 yang kecil-kecil itu biasanya berapa puluh ribu gitu, tinggal ngalikan. Nanti akhir bulan itu totalan. Kalau dengar-dengar di karya itu masih manual, jadi masih apa ya, tahu giri mencairkan giri gitu. Jadi catatan berita itu per berita viral dihitung namanya nyarinya giri. Kalau di kita karena Tribun, karena kita flat, mau berapapun berita ya sudah jatahmu segitu. Jadi bedanya freelance sama tetap sama apa, tetap itu kalau freelance kan bisa dia dapat banyak, cuma nggak pasti. Kalau yang tetap itu pasti, cuma berita bagus nggak dihargai. Nah itu seperti itu. Kalau di Tribun itu pengaruhnya di KPI, Key Performance Indicator. Jadi penilaian akhir kita itu kayak orang kuliah. Jadi ada sisi keaktifan berapa persen, dari sisi berita berapa persen, dari anak berapa persen, nanti dikalkulasi akhir tahun itu penilaian. Nanti penilaian itu katanya efeknya ke gaji atau apa itu, ke bonus macam-macam. Nah seperti itu. Keaktifan tetap dinilai. Gitu. Mungkin itu dulu kita cukupkan sebentar karena ada pembagian kelompok. Terima kasih Mas Ikro tadi sudah berbagi pengalaman tentang bagaimana mencari informan dan sebagainya. Sebelum kita tutup untuk sementara 15 menit istirahat, nanti kita kembali lagi. Saya mau absenin dulu nih. Martuti, Andreas, Rifai, Sarloce, Yohanes, Okisuya, nggak ada ya. Indra, Sanjaya, Zani, Trituti, Saida, Janeska, Julius, Siregar, Iwanuddin, Adi, Agung, Lamonjong, Asman, Billy Jordan, Luna, Lutfi, Immanuel, Iroy, Intan nggak ada ya? Trio Fernando nggak ada ya? Ilyas, Hati, Dinasti. Saya akan bagi 2 kelompok karena ini tidak terlalu banyak. Mungkin Martuti, Andreas, Rifai, Sarloce, Yohanes, Zani, Trituti, Saida, Julius. Satu kelompok. Nanti sama saya di sini. Adi, Asman, Billy, Luna, Lutfi, Manuel, Iroy, dan Atik sama Melki nanti di sini juga. Nanti kita langsung bagi 2. Oke, untuk itu kita istirahat dulu 15 menit. Ntar kita kembali lagi. Hari kok minggu nggak ada aktivitas di kantor? Ada, malah masuk saya liburnya hari